Sinta muntah ke dalam kantong kertas tepat saat pintu lift terbuka di lantai 4 gedung pengadilan keluarga. Dan Sinta Wijaya mendongak untuk melihat suaminya menggandeng tangan wanita lain. Adrian berdiri di bawah papan penunjuk ruang sidang 4B, dalam setelan abu-abu arang yang Sinta belikan untuk ulang tahun pernikahan mereka yang ke-10. Jari-jarinya bertautan dengan jari-jari Elisa Maheswari. Elisa mengenakan gelang safir milik Ibu Sinta. Gelang yang telah hilang dari laci terkunci di ruang rias Sinta 3 minggu sebelumnya. Di tangannya yang lain, ia membawa map rekam medis biru dengan nama lengkap Sofia tercetak di labelnya. Selama sedetik yang terasa membeku, Sinta merasakan lorong itu seakan miring. Putrinya bersandar panas di sisinya, menggigil meskipun demam. Petugas di meja keamanan memandang dari anak yang sakit itu ke Adrian, lalu ke tangan Elisa. Sinta tidak berteriak, ia meletakkan kantong kertas itu ke dalam tempat sampah. Mengambil sebuah foto yang menangkap gesper gelang dan label pada map rekam medis itu, lalu memeriksa waktu di jam pengadilan. Adrian baru melepaskan tangan Elisa setelah bunyi klik kamera terdengar. "Kamu membawanya ke sini dalam kondisi seperti ini?" tuntutnya. "Inilah alasannya aku mengajukan gugatan." Ia telah mengajukan permohonan hak asuh darurat pada pukul 16,47 sore sebelumnya. Ia telah menentang permintaan Sinta untuk penundaan sidang karena alasan medis pada pukul 08.00 pagi itu. Sekarang, ia menggunakan demam yang ia paksakan agar Sofia bawa ke pengadilan sebagai bukti bahwa Sinta adalah ibu yang buruk. Sofia mengangkat wajahnya yang pucat dari balik mantel Sinta. "Ayah." Tatapan Adrian menyentuh anak itu sekilas lalu berpaling. Elisa mengencangkan pegangannya pada map biru itu. Sinta berjongkok agar Sofia tidak perlu mendongak. Ibu Mirna sedang mengatur ruangan yang tenang. "Kita akan membuatmu nyaman. Apakah ayah ikut?" Pertanyaan itu menusuk lebih dalam daripada pemandangan tangan mereka yang bergandengan. Sinta menelan ludah sekali. "Dia tahu di mana kamu berada." Pengacaranya, Mirna Susanto, muncul dari tangga bersama seorang perawat pengadilan dan sebuah kursi roda. Mirna bertubuh kecil, berambut perak, dan begitu tenang sehingga orang yang marah sering salah mengira kesopanannya sebagai kelembutan. Ia melihat wajah Sofia, gelang itu, map rekam medis, dan jarak Adrian dari putrinya tanpa meminta Sinta menjelaskan apapun. "Hakim telah menyetujui pemeriksaan di ruang wawancara anak," kata Mirna. "Klinik anak sedang mengirimkan instruksi terkininya. Sinta, pergilah bersama perawat. Saya akan mengurus permohonan ini." Elisa melangkah maju. "Kami membawa informasi medisnya di sini." Mirna menoleh ke arahnya. "Anda bukan orang tua, dokter, atau kuasa hukum yang tercatat. Bagaimana Anda bisa mendapatkan map rekam medis anak di bawah umur?" Warna pucat menyebar di pipi Elisa sebelum Adrian bergerak di antara mereka. "Dia bekerja untuk saya," katanya. "Dia yang mengatur barang-barang bukti. Kalau begitu, tolong amankan setiap perangkat dan akun yang digunakan untuk mendapatkannya." Suara Mirna tetap ramah. "Anda akan menerima pemberitahuan tertulis sebelum tengah hari." Sinta melihat Adrian sadar bahwa ia telah menjawab terlalu cepat. Sinta tidak berkata apa-apa. Ia mendorong kursi roda Sofia menuju ruang wawancara sementara petugas membuka pintu keamanan. Di dalam, perawat mencatat suhu 39,3 derajat Celcius. Sofia menderita neutropenia autoimun, sebuah kondisi yang bisa mengubah infeksi biasa menjadi berbahaya dalam hitungan jam. Prosedur dari ahli hematologinya memerlukan tes darah segera untuk setiap demam di atas 38,3 derajat. Adrian tahu itu. Prosedur itu telah ditempel di dalam lemari dapur selama 4 tahun. Salinannya ada di ponsel kedua orang tuanya. Satu lagi ada di laci dashboard setiap mobil. Namun, permohonannya mengklaim Sinta melebih-lebihkan penyakit Sofia untuk menjauhkannya dari Adrian. Perawat mengatur transportasi ke Rumah Sakit Anak Harapan Bunda. Mirna meminta waktu 10 menit sebelum ambulans berangkat. Ia meletakkan sebuah tablet di meja kecil, dan membuka permohonan yang telah Adrian verifikasi di bawah sumpah. Dia bilang kamu menolak waktu pengasuhannya pada 6 tanggal, gagal memberitahunya tentang janji temu medis, dan berniat memindahkan Sofia ke luar provinsi. Dia meminta hak asuh tunggal sementara dan kendali eksklusif atas rekening pendidikan dan medis. Sinta tetap meletakkan satu tangan di pergelangan kaki Sofia di bawah selimut. 4 dari tanggal itu adalah hari infus. 1 adalah malam ketika Adrian mematikan ponselnya. Yang ke-6 adalah kemarin, ketika ia mengirim seorang sopir alih-alih datang sendiri. Aku punya pesan-pesannya. Dan pindah? Tidak ada rencana pindah. Rekening medis? Sinta melihat ke arah map biru yang terlihat melalui panel kaca di pintu. Dana perwalian kesehatan Sofia memiliki saham preferen di Medika Jaya. Nilainya akan menjadi lebih besar jika pinjaman yang tertunda disetujui. Adrian tidak bisa menyentuh dana perwalian itu selama aku tetap menjadi wali medis. Jika dia mendapatkan wewenang tunggal,
dia bisa menggantikanku. Mata Mirna menajam. Bisakah dia menjaminkan saham-saham itu? Tidak secara hukum. Bukan itu pertanyaan saya. Sinta merasakan kepastian dingin yang telah terbentuk selama berbulan-bulan menetap. Ya, jika dia sudah memalsukan persetujuan perwalian. Tim ambulans tiba sebelum Mirna bisa merespons. Saat mereka memindahkan Sofia, Adrian muncul di ujung lorong. Untuk sekejap yang penuh harap, Sofia mengangkat kepalanya. Ayah, aku harus ke rumah sakit. Adrian memeriksa wajah-wajah yang mengawasinya dan berjalan mendekat, tetapi ia berhenti di samping kaki Tandu. Ibumu seharusnya membawamu pagi ini daripada menciptakan keributan. Harapan Sofia lenyap begitu sunyi sehingga hanya Sinta yang tampaknya mendengarnya. Elisa menunggu di belakangnya, masih mengenakan gelang safir itu. Sinta membungkuk di atas putrinya. Para dokter sudah menunggumu, sayang. Ibu akan ada di sisimu sepanjang waktu. Kemudian ia menegakkan tubuh dan menatap mata Adrian. Semua komunikasi di masa depan harus melalui aplikasi pengasuhan atau pengacara. Jangan telepon nomor pribadiku. Jangan masuk ke rumah. Jangan mengakses rekam medis Sofia kecuali melalui akun orang tua resmi milikmu. Adrian tertawa singkat. Kamu tidak bisa memberi perintah hanya karena kamu kesal. Aku tidak memberi perintah. Aku memberitahumu apa yang akan terjadi selanjutnya. Ia mengikuti Tandu itu ke dalam lift. Pintu-pintu tertutup menutupi senyum Adrian. Di rumah sakit, tes darah menunjukkan Sofia terkena influenza dan jumlah neutrofilnya sangat rendah. Tim penyakit menular menerimanya di ruang isolasi. Sinta mencuci tangannya sampai kulit di sekitar cincin kawinnya memerah, lalu melepaskan cincin itu dan meletakkannya di saku resleting tas tangannya. Selama 4 jam berikutnya, ia tidak memikirkan perceraian. Ia memegang cangkir saat Sofia menyesap larutan elektrolit. Ia menjawab pertanyaan tentang obat-obatan dan infeksi sebelumnya. Ia mengirim pembaruan kepada perawat sekolah dan meminta tetangganya, Tia, untuk membawakan piyama bergambar kelinci milik Sofia dari rumah. Ketika Sofia akhirnya tertidur, Sinta membuka folder di laptopnya yang terenkripsi berlabel Januari hingga Desember. Ia telah membuatnya 11 bulan sebelumnya. Item pertama adalah tanda terima dari Hotel Kencana Mulia untuk sebuah suite yang diklaim Adrian telah digunakan untuk menjamu calon investor. Profil tamu mencantumkan nama Elisa. Yang kedua adalah foto dari sebuah acara makan siang amal yang menunjukkan tangan Adrian di punggung bawah Elisa. Yang ketiga adalah laporan pengeluaran perusahaan di mana Rp57.000 di sebuah toko perhiasan telah dideskripsikan sebagai konsultasi regulasi. Sinta tadinya ingin percaya bahwa perselingkuhan itu adalah satu-satunya pengkhianatan. Perselingkuhan bisa mengakhiri pernikahan, tetapi tidak menjelaskan mengapa Direktur Keuangan Medika Jaya mengundurkan diri tanpa pemberitahuan, mengapa seorang pemberi pinjaman meminta Sinta untuk mengonfirmasi ulang jaminan yang tidak pernah ia tanda tangani, atau mengapa administrator dana perwalian Sofia menerima permintaan untuk mengubah alamat surat pada rekening tersebut. Ia belum mengonfrontasi Adrian karena putrinya baru memulai siklus pengobatan lain dan karena bukti akan hilang ketika orang yang bersalah tahu pertanyaan mana yang penting. Sebaliknya, ia telah berkonsultasi dengan Mirna. Ia telah menyalin catatan yang berhak ia akses sebagai pemegang saham pengendali Medika Jaya. Ia telah meminta seorang akuntan forensik eksternal, Citra Prameswari, untuk meninjau transaksi di bawah perjanjian kerahasiaan. Ia telah memindahkan dokumen-dokumen pranikahnya dan instrumen perwalian asli Sofia ke brankas bank. Menunggu bukanlah menyerah, itu adalah triase. Adrian telah salah mengartikannya sebagai izin. Ketika Sinta bertemu dengannya, Medika Jaya menempati 2 ruangan pinjaman di atas apotek komunitas ayahnya. Ia telah merancang model biaya pasien pertamanya sambil menyelesaikan sertifikasi akuntansi forensiknya. Ayahnya, Wira Halim, yang menyediakan modal awal. Sinta yang menyediakan sistem yang memungkinkan klinik-klinik kecil untuk mengidentifikasi pasien yang berisiko menghentikan pengobatan karena biaya. Adrian tiba 3 tahun kemudian sebagai direktur penjualan berbakat dengan kemampuan membuat rumah sakit yang berhati-hati merasa dipahami. Ia menawan tanpa terlihat licin, ambisius tanpa tampak kejam. Ia ingat nama-nama resepsionis. Ia bisa menjelaskan kontrak yang rumit dalam 1 lembar kertas. Sinta menyukai caranya memasuki sebuah ruangan seolah-olah orang-orang di dalamnya penting. Selama bertahun-tahun, mereka membangun perusahaan dengan baik bersama. Ia memperluas perusahaan sementara Sinta memperkuat kontrolnya. Ketika Sofia lahir, Adrian terjaga sepanjang malam pertama dan menghitung setiap napasnya. Ketika kelainan autoimun didiagnosis pada usia 4 tahun, ia mempelajari jadwal pengobatan sebelum Sinta. Sejarah itulah yang membuat pria di lorong pengadilan itu begitu menyakitkan.
Ia tidak selalu acuh tak acuh. Ia telah memilih ketidakpedulian setelah tahu persis apa akibatnya bagi putrinya. 2 tahun sebelumnya, setelah Wira meninggal, Sinta mewarisi saham voting Medica Jaya miliknya. Digabungkan dengan miliknya sendiri, itu memberinya 61% kendali melalui perwalian keluarga Halim. Pengaturan itu bukan rahasia bagi Dewan Direksi, auditor perusahaan, atau Adrian. Itu hanya tidak ada dalam profil-profil megah yang menyebutnya sebagai pendiri visioner Medica Jaya. Sinta telah membiarkan cerita itu karena publisitas membuatnya lelah dan karena penyakit Sofia telah membuat privasi terasa lebih berharga daripada pengakuan. Ia menarik diri dari operasi harian, mempertahankan gelar ketua non-eksekutif, dan membiarkan Adrian menjadi direktur utama. Di rumah, Adrian mulai menyebut Medica Jaya sebagai perusahaanku. Awalnya, frasa itu terdengar seperti kebanggaan. Belakangan, itu terdengar seperti klaim. Setelah kematian Wira, Sinta juga mendirikan dana perwalian medis Sofia Halim. Dana itu memegang sejumlah kecil saham preferen non-voting dan aset likuid yang cukup untuk mendanai pengobatan, pendidikan, dan dukungan jangka panjang jika Sinta meninggal. Adrian adalah penasihat keluarga kontingen, bukan wali amanat, dan bukan kustodian. Ia pernah mengeluh bahwa struktur itu membuatnya tampak tidak dipercaya. Ini membuat kita berdua akuntabel, kata Sinta kepadanya. Ia tersenyum dan mencium dahinya. Kamu selalu berpikir seperti seorang auditor. Sekarang ia menginginkan perintah hak asuh yang bisa memberinya kendali atas keputusan medis perwalian. Pinjaman yang rencananya akan ditutup Medica Jaya pada hari Jumat, mengharuskan pemegang saham preferen untuk menyetujui pembatasan sementara pada distribusi. Perwalian amanah sejati belum memberikan persetujuan. Seseorang telah memberitahu pemberi pinjaman sebaliknya. Sinta menelepon Citra dari ruang tunggu keluarga rumah sakit. Saya ingin Anda menghentikan tinjauan diam-diam dan memberitahu Direktur Independen, katanya. Amankan semua yang terhubung dengan pinjaman Bank Cakrawala Nusantara, dana perwalian medis Sofia Halim, Elisa Maheswari, dan pengeluaran eksekutif Adrian. Sertakan log akses dokumen dan printer. Citra tidak bertanya apakah Sinta yakin. Apakah Anda ingin penutupan pinjaman dihentikan? Saya ingin Dewan Direksi diberitahu bahwa persetujuan saya dan persetujuan perwalian belum diberikan. Pemberi pinjaman bisa memutuskan apa artinya itu. Itu akan menghentikannya. Kalau begitu hentikan saja. Panggilan keduanya ditujukan kepada Ketua Dewan Independen Medica Jaya, Arya Joyo Hadikusumo. Ia adalah ahli jantung Wira sebelum menjadi eksekutif sistem kesehatan, dan ia adalah salah satu dari sedikit orang yang menentang keputusan Sinta untuk membiarkan Adrian menggabungkan peran direktur utama dan presiden. Apakah Anda menelepon sebagai ketua perwalian Halim atau sebagai istri Adrian? Tanyanya. Sebagai pemegang saham pengendali, saya meminta rapat komite independen darurat. Adrian dan Elisa harus dikecualikan. Subjeknya adalah potensi pemalsuan persetujuan dan penyalahgunaan informasi medis rahasia. Ada jeda. Apakah Anda punya bukti? Saya punya cukup bukti untuk menuntut pengamanan data. Citra akan memberikan indeks awal dalam 1 jam. Saya akan mengumpulkan komite malam ini. Konsekuensi bersih pertama tiba pada pukul 17.12 sore itu. Bank Cakrawala Nusantara menangguhkan penutupan pinjaman. Pukul 17.19. Penasihat hukum Medica Jaya menonaktifkan kemampuan Adrian untuk menyetujui pembayaran di atas Rp1.150.000 sambil menunggu tinjauan. Pukul 17.23, akses Elisa ke drive komunikasi korporat dan catatan eksekutif ditangguhkan. Aksesnya ke portal kesehatan karyawan tidak pernah diizinkan. Tetapi log audit menunjukkan bahwa komputernya telah memasukinya 7 kali. Pukul 17.31, Sinta membatalkan kartu kredit tambahan atas nama Adrian. Kartu itu milik rekening pranikahnya. Adrian telah menggunakannya untuk keadaan darurat rumah tangga selama 12 tahun dan untuk perhiasan Elisa selama setidaknya 6 bulan. Pukul 17.44, Adrian menelepon nomor pribadi Sinta. Sinta membiarkannya berdering. Kemudian ia membuka aplikasi pengasuhan dan mengetik satu kalimat. Sofia dirawat di RS Harapan Bunda karena influenza dan neutropenia parah. Pembaruan akan diposting di sini. Arahkan pertanyaan medis ke tim yang merawat melalui portal orang tua resmi Anda. Adrian menjawab hampir seketika. Kamu menyabotase pinjaman saat putri kita sakit. Ini membuktikan kamu tidak stabil. Sinta mengambil tangkapan layar yang menyertakan waktu. Ia tidak menjawab. 5 menit kemudian, Elisa mencoba menagih Rp13.500.000 di restoran di dalam Hotel Kencana Mulia. Peringatan kartu ditolak tiba di ponsel Sinta karena kartu itu masih terikat dengan akunnya. Itu adalah pertama kalinya dalam 11 bulan Adrian dan Elisa harus membayar sendiri, salah satu pilihan mereka. Tia tiba dengan piyama dan boneka kelinci di bawah lengannya.
Ia telah tinggal di sebelah selama 6 tahun dan sering menjemput Sofia dari sekolah setiap kali pengobatan berjalan terlambat. Ia tidak bertanya kepada Sinta mengapa Adrian tidak datang ke rumah sakit. Ia meletakkan sup di lemari es keluarga, melipat mantel Sinta di atas kursi, dan duduk di sampingnya. "Apa yang kamu butuhkan?" tanyanya. Pertanyaan sederhana itu membongkar sesuatu. Sinta menutupi wajahnya dengan kedua tangan dan menangis tanpa suara. Ia menangis untuk pria yang pernah tidur di lantai rumah sakit karena Sofia tidak mau melepaskan jarinya. Ia menangis karena pria yang sama telah berdiri di kaki tandu dan lebih peduli pada orang-orang yang menonton daripada anak yang akan pergi. Ia menunggu. Ia tidak menyuruh Sinta untuk kuat. Ia tidak mengatakan segalanya terjadi karena suatu alasan. Ketika gelombang itu berlalu, Sinta membasuh wajahnya. "Aku butuh kamu tinggal bersama Sofia selama 20 menit sementara aku dan Ibu Mirna berbicara." Tentu saja, Mirna bergabung dengan Sinta di ruang konsultasi melalui video. Pengadilan telah menolak permintaan Adrian untuk hak asuh tunggal segera dan menjadwal ulang sidang pembuktian pada hari Senin. Sampai saat itu, jadwal pengasuhan yang ada secara teknis tetap berlaku, tetapi hakim telah memberi wewenang kepada dokter untuk membatasi kontak sesuai dengan kondisi Sofia. Pengacara Adrian mengatakan kepada pengadilan bahwa Anda merekayasa demam itu, kata Mirna. Dia juga mengklaim mop biru itu berisi catatan yang diberikan klinik Sofia kepada Adrian sebagai ayahnya. Klinik tidak pernah menggunakan mop biru. "Saya perhatikan mop itu memakai label arsip Medika Jaya." Sinta teringat sebuah kotak berisi map-map tak terpakai di ruang arsip eksekutif. "Elisa mencetak catatan itu di kantor. Itu asumsi kerja saya. Kita membutuhkan log audit portal klinik, log cetak Medika Jaya, dan sumber dari setiap halaman dalam bukti itu. Saya telah mengirimkan surat perintah pengamanan data." Hakim memerintahkan Adrian untuk menyerahkan map itu kepada panitera pengadilan sebelum pergi. "Apakah dia melakukannya?" Ekspresi Mirna mengeras. Dia bilang Elisa telah membawanya karena kesalahan. Keamanan pengadilan merekamnya pergi dengan tas biru yang cukup besar untuk memuatnya. Sinta melihat melalui dinding kaca ke arah sosok Sofia yang tertidur. Jadi, mereka tidak mematuhi perintah dalam waktu 1 jam, setelah meminta pengadilan untuk mempercayai mereka. "Ya, jangan beritahu mereka catatan mana yang akan membuktikannya." Mulut Mirna melengkung tanpa kehangatan. "Saya harap Anda akan mengatakan itu." Pada pukul 19.00, Adrian memposting sebuah pernyataan di grup keluarga pribadi yang mencakup sepupu-sepupu Sinta, mantan karyawan, dan 3 orang yang belum pernah ia temui. "Dengan kesedihan yang mendalam, saya telah mengambil tindakan hukum untuk melindungi putri saya dari seorang ibu yang kesedihan dan perilaku mengontrolnya telah membahayakan anak itu. Sinta telah menggunakan penyakit untuk menjauhkan Sofia dari saya, dan telah membalas dendam pada Medika Jaya, karena saya akhirnya memilih untuk meninggalkan pernikahan yang hampa. Saya meminta privasi dan pengertian, terutama untuk Elisa, yang telah diserang secara tidak adil, karena mendukung saya selama masa yang menyakitkan. Ia telah mengubah perselingkuhan menjadi keberanian, permohonan hak asuh menjadi penyelamatan, dan penipuan perusahaan menjadi balas dendam emosional Sinta." Dewi Tirtayasa, ibu Adrian, yang pertama kali membalas. Setiap keluarga tahu betapa Adrian telah menderita. Sinta selalu lebih peduli pada kontrol daripada kedamaian. Seorang ibu yang baik tidak akan menghancurkan ayah dari anaknya. Sinta membaca pesan itu 2 kali. Selama 7 tahun, ia telah membayar cicilan dan iuran kondominium tepi laut Dewi melalui pengaturan dukungan keluarga. Dewi menyebut kedermawanan itu sebagai bukti bahwa Sinta memahami tanggung jawab keluarga. Sekarang, Dewi menggunakan uang yang Sinta berikan untuk menuduhnya egois. Sinta meneruskan utas itu ke Mirna dan Citra. Kemudian ia mengirimkan pemberitahuan resmi kepada Dewi melalui manajer properti. Kondominium itu milik perwalian keluarga Halim. Lisensi tinggal 5 tahun Dewi telah berakhir 8 bulan sebelumnya. Sinta telah mengizinkannya untuk tetap tinggal tanpa sewa sementara perpanjangan didiskusikan. Pemberitahuan itu memberi Dewi waktu 90 hari untuk mengosongkan tempat sesuai dengan hukum negara. Itu juga mengakhiri pembayaran iuran klub, layanan mobil, dan rekening rumah tangga yang tidak memiliki kewajiban tertulis di baliknya. Sinta mengusirnya karena membela putranya. Ia berhenti membiayai seorang wanita yang secara terbuka bergabung dalam upaya untuk mengambil Sofia dan dana perwalian yang melekat pada perawatannya. Pukul 20.14, Dewi menelepon 6 kali. Pukul 20.20, ia menulis di grup keluarga bahwa Sinta membuang seorang janda tua ke jalan. Citra mengamankan pesan itu sebelum Sinta membisukan grup. Pukul 21.00, Sofia bangun dan menanyakan ayahnya lagi. Sinta menyerahkan tablet dengan aplikasi pengasuhan terbuka. "Apakah kamu mau mengiriminya pesan?" Sofia merekam video singkat, suaranya serak.
Hai ayah, dokter bilang aku harus menginap malam ini. Aku bawa kelinci biru. Bisakah ayah menelepon sebelum aku tidur? Adrian melihat pesan itu pada pukul 21.07. Ian yang menelepon. Pukul 22.30. Sebuah foto muncul di akun sosial pribadi teman mereka dan dengan cepat dihapus. Foto itu menunjukkan 2 gelas sampahnya di samping jendela hotel. Keterangannya berbunyi, awal yang baru membutuhkan keberanian. Lampu Hotel Kencana Mulia terlihat di pantulan kaca. Sinta tidak menunjukkannya kepada Sofia. Ia mengirimkan tangkapan layar, tangkapan halaman asli, dan waktu Adrian melihat pesan itu kepada Mirna. Kemudian ia mematikan ponselnya, berbaring di sofa sempit di samping tempat tidur putrinya, dan menatap langit-langit sampai fajar. Pukul 06.15, demam Sofia akhirnya turun di bawah 38,3 derajat. Perawat meredupkan monitor dan memberitahu Sinta bahwa hasil hitung darah pagi itu terlihat lebih baik. Rasa lega membuat lutut Sinta lemas. Ia berdiri di kamar mandi sambil memegangi tepi wastafel sampai ruangan itu berhenti bergerak. Cermin menunjukkan seorang wanita yang belum tidur, blusnya kusut sejak dari pengadilan, dan rambutnya masih memiliki bekas ikatan yang ia gunakan semalam. Sinta tidak terlihat seperti ahli strategi dingin yang digambarkan Adrian kepada keluarga mereka. Ia tampak ketakutan dan lelah. Itu penting baginya. Ia tidak ingin kemenangan mengharuskannya berpura-pura tidak merasakan apa-apa. Ia ingin kemenangan itu menuntutnya untuk bertindak dengan baik sambil merasakan segalanya. Pukul 07.00, seorang petugas privasi rumah sakit bernama Lina Puspita tiba bersama 2 anggota Departemen Hukum. Klinik Sofia telah menerima surat perintah pengamanan data dari Mirna. Log audit portal menunjukkan bahwa akun orang tua Adrian telah mengunduh 6 catatan medis minggu sebelumnya. Akses itu sah. Masalahnya terletak pada apa yang terjadi selanjutnya. Catatan di map pengadilan termasuk catatan psikoterapi, komentar penjadwalan internal, dan laporan konseling genetik yang tidak muncul di portal Adrian. Dokumen-dokumen itu hanya bisa dilihat melalui akun klinisi atau melalui antarmuka data terproteksi yang dikelola Medika Jaya untuk pengujian koordinasi perawatan. Medika Jaya adalah salah satu vendor perangkat lunak kami, kata Lina. Lingkungan pengujiannya menggunakan kasus-kasus yang dianonimkan. Seharusnya tidak pernah berisi file pasien yang aktif. Informasi Sofia digunakan saat kami mengembangkan model awal, kata Sinta, dengan persetujuan tertulis dan pembatasan yang ketat. Identitasnya seharusnya dihapus setelah validasi. Lina menggeser sebuah cetakan di atas meja. Seseorang mengembalikan identitasnya 3 bulan lalu. Kredensial aksesnya milik seorang mantan kontraktor bernama Budi Wicaksono. Sinta tahu nama itu. Budi pernah bekerja di bawah kontrak di bagian komunikasi eksekutif, bukan di sistem klinis. Ia meninggalkan Medika Jaya setelah gagal dalam tinjauan keamanan. Apakah kredensial itu masih aktif? Seharusnya tidak. Siapapun yang menggunakannya masuk melalui jaringan Medika Jaya dan mengekspor file itu ke printer eksekutif. Departemen Hukum telah menghubungi penyelidik kesehatan federal karena intrusi itu melintasi sistem dan melibatkan informasi medis yang dilindungi. Lina menekankan bahwa rumah sakit bisa memutuskan siapa yang telah menggunakan kredensial itu. Mereka bisa mengamankan log, memberitahu keluarga, dan bekerja sama dengan pihak berwenang. Sinta menandatangani surat pengakuan dengan tangan yang mantap. Tolong berikan semuanya kepada penyelidik. Jangan arahkan permintaan melalui Adrian. Gunakan penasihat hukum independen Medika Jaya. Petugas privasi itu ragu-ragu. Dia terdaftar sebagai direktur utama. Untuk saat ini, kata Sinta, pukul 08.40. Komite independen menempatkan Adrian pada cuti administratif berbayar. Elisa diskors tanpa akses. Penasihat umum Medika Jaya menginstruksikan keduanya untuk menyerahkan perangkat perusahaan pada tengah hari. Pukul 09.12, Adrian tiba di lantai kamar Sofia dengan seorang reporter televisi menunggu di lobi. Perawat menghentikannya di pintu unit karena ia belum menyelesaikan screening infeksi. Ia menuduh Sinta menghalanginya. Tuduhan itu sampai ke reporter sebelum ia mencapai wastafel. Ketika ia akhirnya masuk mengenakan masker dan gaun, Sofia baru saja selesai sarapan. Ia tersenyum padanya meskipun segalanya telah terjadi. Ayah ketinggalan videoku. Aku sedang rapat. Ia mencium udara di atas dahi Sofia alih-alih menyentuhnya. Aku datang begitu ibumu mengizinkan. Sinta tetap berada di dekat jendela. Seorang spesialis kehidupan anak bernama Ria duduk di dekat tempat tidur dengan sebuah puzzle, hadir atas permintaan Mirna. Aplikasi pengasuhan mencatat waktu kedatangan. Catatan perawat mencatat bahwa tidak ada pembatasan yang mencegah Adrian berkunjung. Ibu bilang ayah tahu aku di sini. Sofia memandang di antara mereka. Apakah ayah ada di hotel? Mata Adrian menatap tajam ke arah Sinta. Siapa yang memberitahunya? Bukan siapa-siapa, kata Sofia.
Tante Dewi tidak sengaja mengirimiku foto. Ruangan itu menjadi sunyi. Sofia membuka tabletnya. Dewi telah meneruskan foto sampainya Elisa ke sebuah utas keluarga yang menyertakan akun pesan lama Sofia. Ia menambahkan, setidaknya putraku akhirnya punya seseorang yang menghargainya. Adrian meraih tablet itu. Sinta melangkah maju. Jangan ambil perangkatnya. Ibuku membuat kesalahan. Ibumu mengirim foto perselingkuhan ke seorang anak berusia 8 tahun yang sakit pada malam kamu mengabaikan pesannya. Ria dengan lembut bertanya kepada Sofia apakah ia ingin orang dewasa pergi. Sofia mengangguk. Sinta berjalan ke lorong tanpa protes. Adrian mengikuti, melepas maskernya sebelum pintu unit tertutup. Kamu menikmati ini, katanya. Kata-kata itu begitu terputus dari anak di balik kaca sehingga Sinta menatapnya. Ia merendahkan suaranya. Kamu selalu ingin menjadi yang kompeten. Sekarang kamu punya krisis yang cukup besar untuk membuat semua orang mengagumimu lagi. Sofia bisa mendengar lebih dari yang kamu kira. Jangan menceramahiku tentang Sofia. Kamu membahayakan pinjaman perusahaan karena kamu melihatku bersama Elisa. Pinjaman itu dihentikan karena persetujuan yang diperlukan mungkin dipalsukan. Itu tidak dipalsukan. Kalau begitu kirimkan yang asli ke penasihat hukum independen. Ia bergerak mendekat. Tanda tangani persetujuan bersih hari ini dan semua ini bisa berakhir. Aku akan menarik permohonan hak asuh. Kamu dapat rumahnya. Aku dapat Medika Jaya. Dan kita katakan kepada orang-orang pernikahan ini berakhir dengan damai. Itu dia. Hak asuh anak telah menjadi alat tawar-menawar untuk mengendalikan perusahaan. Sinta merasa mual, tetapi ia menjaga wajahnya tetap datar. Buat proposal itu secara tertulis. Ia sadar terlambat apa yang telah diakuinya. Aku mencoba menyelamatkan semua orang, buat secara tertulis. Ia kembali ke kamar Sofia. Melalui kaca ia melihat Adrian tetap di koridor dengan ponsel menempel di telinganya. Pukul 10.05, proposal itu muncul di aplikasi pengasuhan. Pilihan kata Adrian lebih hati-hati, tetapi pertukarannya tetap jelas. Jika Sinta memberikan semua persetujuan yang diperlukan untuk transaksi Bank Cakrawala Nusantara dan setuju untuk tidak mencampuri manajemen Medika Jaya, ia akan mempertimbangkan untuk menyelesaikan masalah hak asuh tanpa tindakan darurat lebih lanjut. Mirna menelepon kurang dari 1 menit kemudian. Jangan dijawab, aku memang niakan. Ia mengaitkan hak asuh dengan tanda tangan korporat dalam aplikasi yang dipantau pengadilan. Untuk pertama kalinya sejak pintu lift terbuka, Sinta hampir tertawa. Bukan karena lucu, tetapi karena kepastian Adrian telah membuatnya ceroboh di satu-satunya tempat di mana tidak ada penjelasan yang bisa menghapusnya. Dia pikir aplikasi ini hanya untuk penjadwalan, katanya. Dia kemarin memverifikasi bahwa dia mengerti catatannya bisa ditinjau oleh pengadilan. Kalau begitu biarkan dia terus bicara. Hingga tengah hari, Adrian belum menyerahkan laptop perusahaannya. Ia memberitahu penasihat hukum independen bahwa laptop itu telah dicuri dari mobilnya. Elisa mengembalikan laptopnya setelah mengklaim ia lupa kata sandinya. Tim keamanan Medika Jaya tahu klaim kata sandi itu palsu, karena perangkat itu telah terhubung ke jaringan rumahnya pada pukul 11.30 dan diautentikasi dengan sidik jarinya. Selama sesi itu, seseorang mencoba menghapus arsip berjudul Cakrawala Final. Penghapusan itu gagal. Arsip itu berada dalam penahanan litigasi yang ditetapkan oleh Citra 2 jam sebelumnya. File itu berisi persetujuan yang dipindai dengan tanda tangan Sinta. Sekilas, itu terlihat meyakinkan. Namanya melengkung di atas garis tanda tangan dengan tinta biru. Blok notaris membawa stempel dari Tuan Vincent, seorang notaris keliling yang pernah menangani dokumen untuk Medika Jaya sebelumnya. Pada waktu penandatanganan yang tertera, Sinta berada di dalam ruang infus Sofia di RS Harapan Bunda. Seorang perawat telah memindai lencananya ke unit 12 menit sebelum notarisasi dan 27 menit setelahnya. Kamera rumah sakit menunjukkan ia tidak pernah pergi. Tuan Vincent telah meninggal 4 bulan sebelum tanggal pada dokumen itu. Stempelnya adalah gambar yang disalin dari kontrak yang lebih lama. Tanda tangan itu sendiri berasal dari persetujuan Sinta agar Sofia berpartisipasi dalam program seni sekolah. Sebuah fragmen kecil dari kata cetak wali masih tersisa di bawah goresan terakhir. Citra mempresentasikan temuannya kepada komite independen pada pukul 14.00. Ia tidak menuduh siapapun melakukan kejahatan. Ia menjelaskan sumber dari setiap perbandingan, batasan analisis, dan langkah-langkah yang diperlukan bagi seorang pemeriksa dokumen bersertifikat untuk mengonfirmasinya. Arya memilih untuk menempatkan Adrian pada cuti tanpa bayaran dan menunjuk direktur operasional sebagai direktur utama sementara. Direktur independen lainnya setuju. Medika Jaya memberitahu Bank Cakrawala Nusantara bahwa file pinjaman berisi instrumen yang diduga palsu.
Penasihat hukum bank menghubungi penyelidik federal. Konsekuensi bersih kedua tiba sebelum Adrian menyelesaikan wawancaranya dengan reporter di lantai bawah. Lencana eksekutifnya berhenti berfungsi. Asistennya, Bima Putra, menerima instruksi untuk mengamankan kantor dan hanya mengizinkan penasihat hukum independen yang masuk. Adrian menyebut kegagalan lencana itu sebagai masalah teknis saat kamera sedang berjalan. Reporter itu bertanya apakah ia telah diskors. Ia mengatakan Sinta menyalahgunakan kekuasaan warisan untuk menghukumnya karena pergi. Sinta menonton klip itu sekali dari kamar Sofia. Adrian berdiri di bawah logo rumah sakit dan berbicara tentang melindungi putrinya tanpa menyebutkan demam, panggilan tak terjawab, atau tawaran yang baru saja ia ajukan. Elisa muncul di sisinya menjelang akhir. Ia telah melepaskan gelang safir itu. Pukul 15.20, seorang kurir mengantarkan gelang itu ke kantor Mirna tanpa catatan. Mirna memotret paket itu sebelum membukanya dan mengatur agar perusahaan kurir mengamankan informasi pengirim. Mengembalikan barang curian tidak menghapus pencuriannya. Itu membuktikan bahwa Elisa telah memiliki pusaka yang kemudian ia klaim tidak pernah ia lihat. Perselingkuhan itu bukan lagi sesuatu yang Sinta butuhkan untuk mereka akui. Catatan telah mengakuinya untuk mereka. Sofia tetap di rumah sakit hingga hari Minggu. Adrian berkunjung sekali lagi, didampingi oleh pengacaranya. Kunjungan itu berlangsung 19 menit. Ia membawa boneka beruang dari toko souvenir dan menghabiskan sebagian besar waktu bertanya kepada Sofia, apakah Sinta telah berbicara tentang pindah. Ria menyela. Pertanyaan tentang kasus ini nepantas untuknya. Adrian tersenyum pada spesialis kehidupan anak itu. Saya hanya meyakinkan putri saya. Kalau begitu yakinkan dia tanpa memintanya melaporkan tentang orang tua manapun. Ia meninggalkan beruang itu dan berjalan keluar. Malam itu, Sofia mendorongnya ke kaki tempat tidur. Bisakah kelinci biru tidur di sini saja? Sinta memindahkan kelinci yang sudah dikenalnya itu ke samping bantalnya. Tentu saja. Apakah ayah marah karena aku sakit? Penyakitmu bukan salahmu. Apakah dia marah padamu? Sinta mempertimbangkan setiap jawaban. Ia akan berbohong, tetapi Sofia tidak membutuhkan detail orang dewasa. Ayah dan ibu tidak setuju tentang hal-hal penting. Orang dewasa lain membantu kami membuat aturan agar kamu tetap aman. Kamu tidak harus memperbaikinya, memilih pihak, atau membawa pesan. Sofia menelusuri salah satu telinga kelinci yang usang. Bolehkah aku berbicara dengan seseorang yang bukan orang dewasa di keluarga kita? Ya. Sinta meminta pekerja sosial rumah sakit untuk terapis anak yang berpengalaman dalam penyakit kronis dan perpisahan konflik tinggi. Sofia memilih seorang wanita bernama Dr. Mia Santoso setelah panggilan perkenalan singkat. Janji temu pertama dijadwalkan pada hari Rabu. Sinta mencatat pengeluaran itu di buku besar medis bersama dan memberi Adrian akses ke informasi janji temu. Ia menjawab bahwa terapi adalah upaya lain untuk merekayasa bukti. Ia menyimpan tanggapan itu dan membawa Sofia pulang pada Minggu sore. Kunci rumah telah diganti saat mereka pergi. Kunci Sinta hanya berputar setengah jalan dan berhenti. Sebuah amplop putih ditempel di dalam pintu kaca. Isinya adalah surat dari pengacara baru Adrian, yang mengklaim ia memiliki hak kepemilikan eksklusif karena Sinta telah secara sukarela meninggalkan kediaman perkawinan selama 3 malam. Dia berdiri di jalan setapak sebelah dengan tas menginap Sofia di tangannya. Dia tahu Sofia dirawat di rumah sakit. Sinta memotret pintu, amplop, dan stiker tukang kunci. Kemudian ia memeriksa aplikasi keamanan. Akses administratornya telah dicabut pada hari Sabtu. Email pemulihan akun sekarang menjadi milik Elisa. Rumah itu adalah properti terpisah Sinta. Ia telah membelinya 2 tahun sebelum menikah dengan uang dari ayahnya, dan perjanjian pranikah mengidentifikasinya berdasarkan alamat. Adrian memiliki hak tinggal perkawinan sampai perpisahan, bukan kekuasaan untuk mengecualikan pemiliknya. Kita tidak akan mendobrak masuk, kata Sinta. Sofia butuh istirahat. Kita akan pergi ke apartemen kakek. Apartemen itu menempati lantai 3 di atas gedung apotek tua. Apartemen itu kosong sejak Wira meninggal, tetapi Tia menyimpan spray cadangan di sana. Sofia menerima perubahan itu setelah Sinta berjanji kelinci biru akan memiliki pemandangan taman. Mirna mengajukan permohonan penggunaan eksklusif darurat rumah dan perintah perlindungan properti. Ia melampirkan akta, perjanjian pranikah, catatan keluar rumah sakit Sofia, tanda terima tukang kunci yang diperoleh melalui permintaan panggilan pengadilan, dan wawancara rumah sakit Adrian, yang menuduh Sinta menjauhkan anak itu darinya. Kontradiksinya cukup sederhana untuk dipahami oleh seorang hakim yang lelah. Saat memberitahu kamera bahwa Sinta menolak aksesnya, Adrian telah menghapus akses Sinta ke rumah anak itu. Pada Senin pagi, Sinta kembali ke ruang sidang 4B tanpa Sofia.
Dr. Benton telah menyarankan agar anak itu tetap di apartemen bersama Tia dan menghadiri sidang hanya jika hakim memerlukan wawancara pribadi. Mirna meminta pengadilan untuk melindungi privasi Sofia dan menyegel bukti-bukti medis. Pengacara Adrian keberatan dengan penyegelan, dengan alasan bahwa pengawasan publik akan mencegah Sinta salah menggambarkan kondisi anak itu. Mirna bangkit. Direktur Hubungan Masyarakat Bapak Tirtayasa dituduh secara tidak sah memperoleh catatan ini. Permintaan mereka untuk mempublikasikan lebih banyak informasi pribadi anak ini menggambarkan perlunya perlindungan. Hakim Evelyn Situmorang mengabulkan penyegelan. Adrian duduk di meja seberang. Elisa duduk tepat di belakangnya di samping Dewi. Tangan mereka tidak bergandengan kali ini. Elisa mengenakan blus krem berleher tinggi dan ekspresi kesabaran yang terluka. Dewi memegang tisu sebelum ada yang berbicara. Pengacara Adrian memulai dengan menggambarkan pernikahan yang hampa, pewaris yang mengontrol, dan seorang ayah yang diusir dari kehidupan putrinya. Ia mengatakan Sinta menggunakan mekanisme perusahaan untuk membalas dendam dalam beberapa jam setelah mengetahui Adrian telah menemukan kebahagiaan dengan orang lain. Waktunya berbicara sendiri, katanya. Mirna menulis 4 kata di atas kertas kuning dan menunjukkannya kepada Sinta. Biarkan dia selesai berbohong. Sinta melipat tangannya dan mendengarkan. Pengacara itu mengklaim Adrian telah menghadiri setiap janji medis besar. Ia mengklaim Sinta menolak 6 jadwal kunjungan. Ia mengklaim Adrian mencari kendali atas perwalian medis hanya karena Sinta menghabiskan uang secara tidak rasional untuk pengobatan yang belum terbukti. Ia mengklaim persetujuan pinjaman Bank Cakrawala Nusantara telah ditandatangani selama pertemuan keluarga yang damai. Kemudian Adrian bersaksi. Di bawah pertanyaan pertama Mirna, ia mengonfirmasi bahwa ia telah meninjau dan bersumpah atas permohonan itu. Ia mengonfirmasi bahwa tanggal-tanggal itu akurat sejauh pengetahuannya. Ia mengonfirmasi bahwa ia mengerti aplikasi pengasuhan menyimpan pesan. Ia mengonfirmasi bahwa ia telah meminta Sinta untuk menandatangani persetujuan perusahaan sebagai imbalan untuk menyelesaikan hak asuh. Itu adalah diskusi penyelesaian global, katanya. Di aplikasi pengasuhan, itu cara tercepat untuk menghubunginya. Serena mengabaikan orang ketika dia tidak bisa mengendalikan mereka. Mirna beralih ke 6 kunjungan yang ditolak. 4 tanggal pertama muncul di samping catatan infus RS Harapan Bunda. Adrian telah menerima pemberitahuan janji temu otomatis dan telah mengklik setiap pemberitahuan. Pada tanggal kelima, pesannya kepada Sinta mengatakan ia akan menginap di Jakarta untuk urusan bisnis. Catatan Hotel Kencana Mulia menempatkannya di sebuah suite lokal bersama Elisa. Pada tanggal ke-6, ia mengirim seorang sopir, meskipun perjanjian hak asuh melarang delegasi tanpa persetujuan. Apakah akses Anda ditolak pada salah satu tanggal tersebut? Tanya Mirna. Adrian melihat bukti-bukti itu. Dia menciptakan kondisi yang membuat akses menjadi tidak mungkin. Infus anak adalah kondisi yang diciptakan oleh Sinta? Pengacaranya keberatan. Hakim menolaknya. Mirna menampilkan log pengunjung rumah sakit. Anda memasuki kamar Sofia 2 kali selama rawat inap terakhir. Siapa yang mencegah kunjungan itu? Sinta membuat suasananya tidak bersahabat. Siapa yang mencegah kunjungan itu? Tidak ada yang secara fisik mencegahnya. Kebohongan pertama runtuh tanpa suara yang meninggi. Mirna beralih ke map medis. Adrian bersaksi bahwa klinik yang menyediakannya. Lina Puspita kemudian muncul melalui video aman dan menjelaskan catatan mana yang tidak ada di portal orang tua. Ia menggambarkan kredensial mantan kontraktor, alamat jaringan Medika Jaya, dan printer eksekutif tanpa menyebutkan tersangka. Direktur Keamanan Medika Jaya mengotentikasi log printer. Pekerjaan cetak itu telah dirilis dengan lencana karyawan Elisa pada pukul 21:18 malam sebelum permohonan darurat diajukan. Elisa mencondongkan tubuh ke arah Adrian. Adrian yang memandangnya. Mirna bertanya kepada Adrian, apakah ia telah melihat map itu sebelum sidang. Elisa menyiapkannya bersama penasihat hukum, katanya. Pengacaranya berdiri begitu cepat sehingga kursinya membentur meja. Itu nih akurat. Kantor saya nih menerima map itu sebelum sidang. Hakim Ross melepas kacamatanya. Bapak Tirtayasa, apakah Anda atau Ibu Maheswari memperoleh materi medis yang disegel melalui sistem perusahaan Anda? Saya mengandalkan Elisa. Saya percaya dia memiliki akses yang sah. Ekspresi Elisa berubah. Kesabaran yang terluka itu lenyap, meninggalkan ketakutan yang telanjang. Mirna tidak meminta hakim untuk menyimpulkan lebih jauh. Ia beralih ke perintah pengadilan yang mengharuskan penyerahan map. Panitera bersaksi bahwa Adrian pergi tanpa menyerahkannya. Video keamanan menunjukkan Elisa membawa tas biru dari lantai itu beberapa menit kemudian. Catatan kurir menunjukkan bahwa tas yang sama telah dikirim ke sebuah perusahaan penyimpanan di bawah akun yang dibayar oleh Medika Jaya.
Penasihat hukum independen menemukan kembali map itu di sana pada hari Minggu sesuai dengan kebijakan properti perusahaan dan permintaan pengamanan data. Kebohongan kedua runtuh di samping yang pertama. Kemudian Mirna memperkenalkan tawaran Adrian dari aplikasi pengasuhan dan persetujuan palsu yang ditemukan dari perangkat Elisa. Ia mencoba membuktikan pemalsuan itu sepenuhnya di pengadilan keluarga. Ia menunjukkan cukup bukti untuk menetapkan bahwa permintaan hak asuh terhubung dengan transaksi perusahaan yang disengketakan, dan bahwa Adrian memiliki alasan keuangan untuk mencari kendali atas perwalian Sofia. Hakim Ros membaca pesan itu 2 kali. Bapak Tirtayasa, katanya, pengadilan ini menukar hak asuh anak dengan tanda tangan pemegang saham. Untuk pertama kalinya, Adrian tampak ketakutan. Hakim menolak permohonan daruratnya. Ia memberikan Sinta hak asuh fisik utama sementara dan wewenang tunggal sementara atas keputusan medis. Adrian menerima 2 kunjungan yang diawasi seminggu di sebuah pusat keluarga tanpa diskusi tentang litigasi, masalah perusahaan, atau menyalahkan medis. Kedua orang tua diperintahkan untuk berkomunikasi melalui aplikasi. Catatan Sofia tetap disegel. Hakim menunjuk seorang wali, ad litem, untuk mewakili kepentingan anak dan menjadwalkan evaluasi hak asuh penuh. Kemudian ia membahas rumah itu. Rawat inap bukanlah pengabaian. Akta dan perjanjian pranikah menetapkan klaim awal yang kuat bahwa kediaman itu adalah properti terpisah Ibu Wijaya. Bapak Tirtayasa akan mengembalikan akses pada pukul 18.00 malam ini dan mengosongkan tempat pada tengah hari besok dengan pengambilan barang-barang pribadi melalui seorang profesional netral. Dewi mulai menangis. Hakim Ros memandangnya. Ibu Tirtayasa, ini bukan teater keluarga. Jika Anda tidak bisa tetap diam, Anda akan keluar. Dewi berhenti. Adrian ditangkap di ruang sidang. Sinta tidak pernah mengharapkan hukum untuk menghukum perzinahan, tetapi Adrian masuk meminta anaknya, rumahnya, dan kendali atas perwalian medis. Ia keluar dengan kunjungan yang diawasi, batas waktu pindah, perintah pengamanan data, dan transkrip yang mendokumentasikan tawaran yang ia sangkal. Di koridor, teman mereka mencegat Sinta di dekat lift. Dia bilang padaku kalian sudah berpisah selama setahun, katanya. Sinta menekan tombol panggil. Kamu mencetak catatan terapi putriku. Adrian bilang itu membuktikan kamu membuatnya takut padanya. Kamu menggunakan kredensial kontraktor yang sudah meninggal. Aku tidak tahu dia sudah meninggal. Dia masih hidup. Notaris pada persetujuan palsu itu yang sudah meninggal. Elisa menatapnya. Sinta menyaksikan kesadaran itu tiba. Adrian telah memberi Elisa potongan-potongan terpisah dari kejahatan-kejahatan yang terpisah. Ia mengandalkan Elisa tidak akan pernah melihat keseluruhannya. Cari pengacaramu sendiri, kata Sinta. Jangan hubungi aku lagi. Pintu lift terbuka. Sinta melangkah masuk dan meninggalkan Elisa berdiri di samping pria yang baru saja menyalahkannya di bawah sumpah. Profesional properti netral bertemu Sinta di rumah pada pukul 18.15. Adrian telah mengembalikan kunci asli, tetapi melepaskan hub keamanan interior, 2 laptop dari ruang kerja Sinta, dan brankas kecil tahan api yang menyimpan salinan catatan keluarga. Ia juga telah mengosongkan setengah dari gudang anggur dan mengambil 3 lukisan, termasuk 1 yang Wira berikan kepada Sinta sebelum pernikahannya. Profesional itu memotret setiap ruangan. Sinta menjelaskan apa yang menjadi miliknya, apa yang menjadi milik Adrian, dan apa yang disengketakan. Ia tidak hanya mengandalkan ingatan. Jadwal asuransi lama menunjukkan lukisan-lukisan itu, catatan pembelian menunjukkan komputer-komputer itu. Penyedia keamanan mengonfirmasi bahwa Adrian telah memutuskan hub setelah menerima surat perintah pengamanan data dari Mirna. Di kamar tidur Sofia, laci-laci telah dibuka dan digeledah. Kalender medisnya hilang dari dinding. Sebuah persegi panjang samar tetap ada di tempatnya tergantung. Sinta berdiri di ambang pintu sampai kemarahan membuat ujung jarinya mati rasa. Profesional itu bertanya apakah ia ingin berhenti. Tidak, foto kait-kait yang kosong itu. Sofia tinggal bersama Tia sampai rumah itu diperiksa, dibersihkan, dan diamankan. Sinta menyewa perusahaan keamanan baru yang memberikan kredensial terpisah untuk setiap orang dewasa yang berwenang. Kode Adrian hanya berfungsi selama pengambilan properti yang diawasi. Setiap entry menghasilkan pemberitahuan kepada kedua pengacara. Ia tiba keesokan paginya dengan 2 orang pengangkut barang, dan mengeluh bahwa pembatasan itu memperlakukannya seperti penjahat. Itu memperlakukan Anda seperti pihak yang berada di bawah perintah pengamanan data, kata profesional properti itu. Adrian mencoba mengambil sebuah patung yang terdaftar dalam inventaris warisan Wira. Profesional itu menghentikan para pengangkut dan meletakkan barang itu kembali di rak. Ia mencoba mengambil router. Perusahaan keamanan menolaknya. Ia meminta isi ruang kerja Sinta. Protokol tertulis Mirna membatasinya pada sebuah meja, dan 2 kotak surat-surat pribadi.
Selama bertahun-tahun, Adrian telah mengubah kepastian menjadi wewenang. Di hadapan aturan netral, pertunjukan itu gagal. Ia pergi dengan pakaiannya, tongkat golf, meja kerja pribadi, dan penghargaan-penghargaan berbingkai. Rumah itu terasa terluka setelah ia pergi. Ruang-ruang kosong menandai lukisan-lukisan dan kehidupan yang Sinta yakini mereka bagi bersama. Namun, kesunyian itu tidak lagi membawa ancaman kepulangannya. Sofia pulang sore itu. Ia berjalan dari kamar ke kamar memperhatikan ketiadaan tanpa menyebutkannya. "Di mana ayah akan tidur?" tanyanya akhirnya. "Di tempat lain untuk saat ini. Karena pengadilan, karena orang dewasa membutuhkan rumah terpisah ketika mereka tidak bisa membuat satu rumah menjadi aman dan damai." Sofia melihat tempat kosong di lorong. Dia mengambil foto perahu kakek. "Kami sedang berusaha mendapatkannya kembali." "Kenapa dia mengambil fotomu?" Sinta berlutut di sampingnya. "Terkadang orang mengambil barang karena mereka marah atau takut. Itu tetap tidak membuat barang itu menjadi milik mereka." Sofia mempertimbangkan itu. Apakah itu yang dimaksud dengan batasan? Dr. Benton telah memperkenalkan kata itu selama sesi pertama mereka. Itu sebagian darinya. Apakah ayah punya batasan juga? Ya, semua orang punya. Jawaban itu penting. Sinta menolak untuk mengajari putrinya bahwa keamanan berarti satu orang memperoleh kekuasaan tak terbatas atas orang lain. Perintah pengadilan berlaku untuk kedua orang tua. Sinta mengikutinya bahkan ketika Adrian tidak. Ia memposting pembaruan medis sesuai jadwal. Ia membawa Sofia ke pusat keluarga untuk kunjungan yang diawasi dan menunggu di kafe terdekat. Ia tidak menanyai Sofia sesudahnya. Dr. Benton membantu anak itu menamai perasaan tanpa mengubahnya menjadi kesaksian. Adrian menghadiri 2 kunjungan pertama. Pada yang ketiga, ia tiba 35 menit terlambat dan menyalahkan lalu lintas. Pada yang keempat, ia mencoba memberi Sofia catatan tertutup untuk Sinta. Pengawas mencegatnya. Catatan itu menawarkan lagi untuk menarik diri dari litigasi hak asuh jika Sinta menyetujui pinjaman Bank Cakrawala Nusantara dan mengembalikannya ke posisi di Medika Jaya. Pengawas mengajukan laporan insiden. Pada kunjungan kelima, Adrian tidak datang. Sofia menunggu di sebuah meja kecil dengan pensil warna. Setelah 20 menit, ia menggambar sebuah rumah dengan 1 jendela dan menekan begitu keras hingga krayon biru patah. "Bolehkah kita pulang sekarang?" tanyanya. Sinta membawanya pulang. Malam itu, Sofia menangis di kamar mandi di mana ia pikir air akan menyembunyikan suaranya. Sinta duduk di lantai kamar mandi di luar tirai. Ia tidak memberitahu Sofia bahwa ayahnya mencintainya dengan caranya sendiri. Ia mulai membenci frasa itu. Cinta yang berulang kali meninggalkan seorang anak pada jam yang ditentukan tidak menjadi tidak berbahaya dengan disebut cinta. "Kamu pantas untuk didatangi," katanya melalui tirai. "Pilihannya bukan ukuran dirimu." Keesokan paginya, Sinta meminta wali, Adlitem, untuk merekomendasikan aturan yang mengharuskan Adrian mengonfirmasi kunjungan 24 jam sebelumnya. Aturan itu diadopsi, itu melindungi Sofia dari menunggu tanpa memutus kontak. Sementara itu, penyelidikan Medika Jaya meluas. Tim Citra menemukan arsip Bank Cakrawala Nusantara, catatan pengeluaran, pesan terenkripsi, dan log akses dari sistem yang diyakini Adrian ia kendalikan. Penasihat hukum independen mewawancarai karyawan tanpa kehadiran manajer. Sinta tidak duduk dalam wawancara. Ia memiliki kekuatan suara, tetapi kredibilitas penyelidikan bergantung pada independensinya. Bima Putra, asisten eksekutif Adrian, memberikan kesaksian penting pertama. Selama 6 bulan, Adrian menginstruksikan Bima untuk mengkodekan tagihan Hotel Kencana Mulia sebagai pengembangan investor. Elisa yang memilih deskripsinya. Ketika Bima mempertanyakan tanda terima perhiasan, Adrian memberitahunya Sinta telah menyetujui program duta rahasia. Bima mempercayainya karena platform pengeluaran menampilkan persetujuan singkat dengan inisial Sinta. Persetujuan itu berasal dari akun eksekutif Sinta yang tidak aktif pada pukul 02.14 pagi. Sinta tidak menggunakan akun itu selama hampir 2 tahun. Log keamanan menunjukkan bahwa laptop Elisa yang memulai pengaturan ulang kata sandi. Pengaturan ulang itu memerlukan 3 informasi, tanggal lahir Sinta, 4 digit terakhir nomor KTP-nya, dan nama sekolah pertamanya. Ketiganya muncul dalam file orientasi yang diakses Elisa saat menyiapkan profil ulang tahun palsu untuk situs web perusahaan. Menggunakan akun yang dipulihkan, seseorang menyetujui pengeluaran sebesar 2.800.000, mengesahkan perjanjian konsultasi dengan perusahaan yang diam-diam dimiliki Elisa, dan mengunggah persetujuan perwalian palsu ke ruang data pinjaman Bank Cakrawala Nusantara. Perusahaan konsultan itu, Citra Gemilang Media, tidak memiliki karyawan. Alamatnya adalah kotak surat 2 blok dari apartemen Elisa.
Medika Jaya telah membayarnya Rp9.600.000 dalam 8 bulan. Catatan bank yang diperoleh melalui penasihat hukum menunjukkan bahwa Citra Gemilang mentransfer uang ke Hotel Kencana Mulia, toko perhiasan, asosiasi kondominium Dewi, dan rekening pribadi yang dibuka Adrian dengan nama tengahnya. Perselingkuhan itu dibiayai lebih dari sekadar makan malam yang salah diklasifikasikan. Itu telah menjadi saluran untuk mengambil uang dari perusahaan dan menyamarkan keuntungan pribadi. Elisa telah menandatangani setiap faktur Citra Gemilang. Adrian telah menyetujui setiap faktur. Keduanya menerima transfer. Citra menemukan pola lain. Medika Jaya telah membayar biaya kondominium Dewi dengan nama vendor yang menyerupai laboratorium klinis. Pembayaran dimulai setelah kematian Wira ketika Adrian menjadi direktur utama dan melebihi Rp3.450.000. Sinta telah membayar cicilan sah dari perwalian Halim. Adrian secara terpisah menyebabkan Medika Jaya mengganti biaya kepada Dewi untuk pengeluaran yang tidak pernah ia bayarkan. Dewi menyetorkan penggantian itu ke rekening bersama dengan Adrian. Ketika penasihat hukum independen bertanya tentang uang itu, Dewi mengatakan, ia yakin itu adalah tunjangan janda yang disetujui oleh Sinta. Tidak ada tunjangan seperti itu. Email menunjukkan Adrian memberitahunya untuk mendeskripsikan pembayaran itu sebagai pendapatan konsultasi jika ada yang bertanya. Dewi tidak pernah berkonsultasi untuk Medika Jaya. Perusahaan menuntut pengembalian dana dan menangguhkan keanggotaan kehormatannya di Yayasan Medika Jaya. Kondominium Tepi Laut tetap tunduk pada pemberitahuan 90 hari yang sah. Dewi merespons dengan tampil di sebuah program berita siang hari. Ia mengenakan pakaian biru pucat dan memberitahu pembawa acara bahwa Sinta selalu membenci berbagi Adrian dengan ibunya. Ia mengatakan menantunya mengendalikan keluarga melalui uang dan menggunakan anak yang sakit untuk mendapatkan simpati. Putraku membangun perusahaan itu dari nol, kata Dewi. Sekarang Sinta mencuri hidupnya karena dia menemukan keberanian untuk pergi. Pembawa acara bertanya apakah Dewi telah menerima dana perusahaan. Saya menerima dukungan keluarga seperti yang dijanjikan Sinta. Wawancara itu ditayangkan pada pukul 11.00. Pukul 11.10, Medika Jaya mengeluarkan pernyataan faktual melalui penasihat hukum independen. Dikatakan Adrian tidak mendirikan perusahaan. Catatan perusahaan mencantumkan Sinta dan Wira Halim sebagai pendiri. Dikatakan Adrian sedang cuti selama penyelidikan yang melibatkan pembayaran pihak terkait dan dugaan pemalsuan dokumen. Dikatakan perusahaan tidak akan membahas kondisi medis seorang anak. Terlampir pada pernyataan itu adalah akta pendirian asli. Tanda tangan Sinta muncul di halaman pertama. Gelombang liputan kedua terlihat sangat berbeda dari yang pertama. Reporter berhenti menyebut Adrian sebagai pendiri mandiri dan mulai bertanya mengapa sejarah Medika Jaya telah ditulis ulang. Mantan karyawan memposting foto-foto Sinta membangun demonstrasi perangkat lunak pertama. Administrator rumah sakit ingat bernegosiasi dengannya sebelum Adrian bergabung. Staf apotek lama Wira menggambarkan ruangan tempat Medika Jaya dimulai. Sinta tidak memberikan wawancara. Ia meminta perusahaan untuk memberikan penghargaan kepada karyawan yang hasil kerjanya juga telah dihapus. Adrian memposting tanggapan panjang yang mengklaim ayah Sinta menyediakan uang, tetapi ia yang menyediakan visi. Ia menuduh direktur independen melayani pewaris yang pendendam. Ia menyebut pembayaran konsultasi sebagai pekerjaan reputasi yang sah, dan menyebut Citra Gemilang sebagai vendor normal. Citra mengamankan postingan itu. Klaim bahwa Citra Gemilang independen menjadi dasar untuk mendapatkan lebih banyak catatan. Akta pendiriannya menyebut Elisa sebagai anggota tunggal. Rekening banknya mencantumkan Adrian sebagai penanda tangan yang berwenang. Aplikasi Elisa menggambarkan mereka sebagai pasangan serumah dan menggunakan perkiraan hasil pinjaman Medika Jaya sebagai bukti pendapatan masa depan. Elisa tidak hanya percaya pada seorang pria yang mengatakan pernikahannya telah berakhir. Ia telah menciptakan sebuah perusahaan untuk menerima dana curian, meniru Sinta secara online, mencetak catatan yang dilindungi milik seorang anak, membawanya ke pengadilan, memindahkannya setelah ada perintah, dan mencoba menghapus arsip yang berisi persetujuan palsu. Pilihan-pilihannya telah menghasilkan keterungkapannya. 3 hari setelah siaran itu, pengacara Elisa menghubungi penyelidik federal dan penasihat hukum independen Medika Jaya. Ia menawarkan kerjasama. Produksi pertama mencakup pesan-pesan di mana Adrian mengarahkannya untuk mengatur ulang akun Sinta. Ia memberikan jawaban pribadi dan memberitahunya tanda tangan lama mana yang harus disalin. Pesan lain menginstruksikannya untuk menggunakan stempel notaris Tuan Vincent karena orang mati tidak menjawab email. Kalimat itu mengakhiri argumen apapun bahwa pemalsuan itu tidak disengaja. Elisa juga menghasilkan rekaman yang dibuat di mobil Adrian.
Adrian mulai merekam percakapan mereka setelah penutupan pinjaman Bank Cakrawala Nusantara ditangguhkan karena ia takut Elisa akan menyalahkannya. Dalam satu percakapan, Elisa bertanya apa yang akan terjadi jika hakim keluarga menemukan catatan medis itu diambil dari Medika Jaya. Pada saat itu, aku akan mendapatkan hak asuh, jawab Adrian. Sinta akan menandatangani karena dia tidak bisa bertahan hidup kehilangan Sofia. Begitu pinjaman disetujui, kita ganti filenya dan sebut saja kesalahan vendor. Elisa bertanya apakah pengobatan Sofia akan terpengaruh. Dana perwalian punya lebih banyak uang daripada yang akan pernah dia butuhkan. Bukan itu yang kutanyakan. Jangan jadi sentimental sekarang. Elisa telah melanjutkan setelah mendengar jawabannya. Ketakutannya di kemudian hari tidak membuatnya tidak bersalah. Namun, itu membuat rencana itu tidak mungkin disangkal oleh Adrian. Penasihat hukum independen menyerahkan rekaman itu kepada jaksa. Mirna mendapatkannya melalui proses penemuan yang sah setelah pemerintah mengizinkan pengungkapan salinan yang disunting untuk kasus hak asuh. Sinta mendengarkannya di ruang konferensi Mirna. Pada kalimat tentang bertahan hidup kehilangan Sofia, ia menghentikan audionya. Selama beberapa detik, ia tidak bisa bernapas. Mirna mengulurkan tangan ke arah kendi air. Kita bisa berhenti sejenak. Aku butuh stempel waktunya. Sinta, aku perlu tahu kapan dia mengatakannya. Mirna memeriksa transkrip. Malam sebelum dia mengajukan permohonan darurat, Sinta berjalan ke jendela. Jauh di bawah, orang-orang menyeberang jalan membawa kopi dan tas belanja. Gerakan biasa mereka tampak mustahil. Ia telah mengerti bahwa Adrian menginginkan kontrol. Ia telah mengerti bahwa ia bersedia berbohong. Mendengarnya menggambarkan keterikatan putri mereka sebagai tekanan yang bisa ia terapkan adalah hal yang berbeda. Itu menghilangkan perlindungan terakhir dari kesalahpahaman. Air mata mengalir di wajah Sinta. Ia tidak menghapusnya. Aku terus menunggu bukti bahwa sebagian dari ini adalah kepanikan, katanya. Bahwa dia takut kehilangan perusahaan dan membuat satu keputusan yang mengerikan. Keputusan-keputusan itu diulang, kata Mirna dengan lembut. Aku tahu, mengetahuinya tidak membuat mendengarnya tidak menyakitkan. Sinta mendengarkan sisanya. Ia menandai tempat-tempat di mana Elisa menggambarkan mengakses file, di mana Adrian membahas tanda tangan, dan di mana mereka berdebat tentang siapa yang akan mengendalikan perwalian Sofia. Kemudian ia pulang dan duduk di samping putrinya saat ia menyelesaikan lembar kerja sains tentang siklus hidup kupu-kupu. Sofia mendongak. Ibu sedih? Ya. Karena ayah, karena pilihan-pilihan yang dia buat. Sofia menggerakkan pensilnya di atas kertas. Dokter Nia bilang dua hal bisa benar sekaligus. Aku bisa merindukannya dan marah padanya. Tenggorokan Sinta tercekat. Dokter Nia benar. Bisakah ibu merindukannya dan tidak menginginkannya di rumah? Ya. Sofia mengangguk, puas bahwa aturan itu berlaku untuk mereka berdua. Evaluator hak asuh mewawancarai Sinta, Adrian, guru, dokter, dan pengawas pusat keluarga. Sinta memberikan catatan saat diminta dan menahan keinginan untuk memberikan lebih banyak. Ia tidak perlu mengubur evaluator di bawah setiap pesan buruk. Fakta-fakta terkuat sudah didokumentasikan. Adrian mendekati evaluasi sebagai presentasi lain. Ia tiba dengan proposal rencana pengasuhan, foto-foto liburan keluarga, dan surat-surat karakter dari kontak bisnis yang tidak mengenal Sofia. Ia menyebut Sinta terlalu protektif dan mengatakan keterikatannya pada rutinitas medis mencegah anak mengembangkan ketahanan. Evaluator memintanya untuk menyebutkan obat-obatan Sofia saat ini. Ia menyebutkan satu dengan benar. Memberikan dosis yang salah untuk yang lain, dan lupa suntikan yang diberikan setiap 2 minggu. Ia mengatakan ia melewatkan kunjungan pusat keluarga baru-baru ini karena Sinta mengubah waktu. Pesan konfirmasi dari pengawas menunjukkan waktu tidak berubah. Ia mengatakan ia tidak pernah membahas litigasi dengan Sofia. Catatan yang dicegat dan laporan insiden menunjukkan sebaliknya. Ia mengatakan transaksi Bank Cakrawala Nusantara tidak ada hubungannya dengan hak asuh. Aplikasi pengasuhannya dan rekaman mobil menunjukkan hubungannya. Evaluator tidak menuduhnya berbohong selama wawancara. Ia mengajukan pertanyaan lanjutan dan membiarkan kontradiksi tetap tercatat. Sofia bertemu evaluator 2 kali. Ia berbicara tentang kelinci biru, makanan rumah sakit, krayon biru yang patah, dan cara ayahnya terkadang melihat ponselnya saat ia berbicara. Ia tidak mengulangi bahasa hukum Sinta karena Sinta tidak pernah mengajarinya. Di akhir pertemuan kedua, Sofia bertanya apakah evaluator bisa membuat ayahnya mengatakan yang sebenarnya. Saya tidak bisa mengontrol apa yang dikatakan orang dewasa, jawab evaluator. Saya bisa membantu hakim memahami apa yang membuatmu merasa aman. Laporan itu merekomendasikan agar Sinta mempertahankan hak asuh fisik utama dan medis tunggal.
Kunjungan Adrian dapat diperluas hanya setelah kehadiran yang konsisten, pendidikan pengasuhan yang berfokus pada penyakit kronis, dan terapi individu yang membahas penggunaannya atas Sofia dalam konflik perkawinan. Laporan itu menyatakan bahwa Sinta mendukung kontak yang sesuai sambil melindungi anak dari urusan orang dewasa. Laporan itu menggambarkan permohonan Adrian sebagai terjerat secara finansial dan berbahaya secara emosional. Rekomendasi itu tidak mengakhiri kasus, tetapi mengakhiri klaimnya bahwa setiap profesional yang tidak setuju dengannya telah dibeli oleh Sinta. Ia mencoba strategi baru. 2 minggu sebelum rapat pemegang saham tahunan Medica Jaya, sebuah paket anonim sampai ke beberapa reporter keuangan. Paket itu mengklaim Sinta telah mengalihkan uang perusahaan ke dana perwalian Sofia, memanipulasi data kesehatan untuk memperkaya dirinya sendiri, dan berencana menjual Medica Jaya kepada pesaing. Paket itu menyertakan notulen rapat dewan yang diubah dan spreadsheet pembayaran. Spreadsheet itu dibuat dari angka-angka nyata, yang membuat kebohongan lebih sulit dilihat. Citra melacak data revisi tersembunyinya ke laptop Bima yang dicuri, yang diklaim Adrian hilang dari mobilnya. Laptop itu terhubung ke internet nirkabel di kondominium Dewi pada 3 malam setelah dugaan pencurian. Perintah pengadilan dan rumah sakit sudah mengharuskan pengamanan data. Menggunakan komputer curian untuk membuat bukti yang diubah memindahkan perilaku itu di luar penipuan asli. Penyelidik memperoleh surat perintah penggeledahan. Mereka menemukan laptop Bima dari sebuah lemari terkunci di kamar tamu Dewi bersama dengan brankas tahan api yang hilang, 2 lukisan, hub keamanan, dan sebuah kotak dokumen Bank Cakrawala Nusantara. Dewi memberitahu agen bahwa ia tidak membuka lemari itu. Pesan teks menunjukkan Adrian memintanya untuk menjaga sejarah keluarga tetap aman sampai Sinta tenang. Lukisan ketiga ditemukan di unit penyimpanan Elisa di samping map medis biru. Komite Independen Medica Jaya menjadwalkan rapat pemegang saham untuk dilanjutkan. Membatalkannya akan membuat perusahaan terperangkap dalam rumor. Agenda termasuk laporan investigasi, pemungutan suara tentang pemecatan Adrian karena alasan yang kuat, penarikan kembali kompensasi, penunjukan direktur utama permanen, dan reformasi untuk melindungi data klinis. Adrian masih memiliki 7% saham biasa Medica Jaya, sebagian besar diperoleh selama pernikahan, tetapi tunduk pada klausul vesting dan pelanggaran. Ia menuntut izin untuk berbicara kepada pemegang saham. Penasihat hukum perusahaan memberinya waktu 10 menit karena anggaran dasar mengharuskan kesempatan yang adil untuk merespons. Ia mengumumkan secara online bahwa ia akan akhirnya membongkar Sinta di depan umum. Sinta membaca pengumuman itu di meja dapurnya. Sofia ada di atas dalam sesi terapi. Hujan bergerak melintasi taman yang pernah Adrian tanam bersama ayahnya. Arya menelepon. Kita bisa membatasi pertemuan hanya untuk pemegang saham dan pers yang terakreditasi. Ikuti anggaran dasar, kata Sinta. Akan ada kamera. Kalau begitu kita harus presisi. Anda tidak harus mempresentasikan laporannya sendiri. Sinta melihat model biaya pasien Medica Jaya asli yang dibingkai di samping dapur. Catatan pensil ayahnya masih menutupi margin. Ia telah menghabiskan 2 tahun membiarkan Adrian menggunakan ketidakhadirannya sebagai bukti bahwa ia tidak pernah ada. Saya akan mempresentasikan bagian kepemilikan dan tata kelola, katanya. Citra mempresentasikan audit. Lina mempresentasikan remediasi privasi. Penasihat hukum menangani temuan personel. Dan jika Adrian menyerangmu secara pribadi, saya akan memintanya untuk menjawab dokumen-dokumen itu. Malam sebelum pertemuan, Sofia menemukan Sinta meninjau slide di ruang kerja. Apakah ibu akan kembali bekerja untuk pertemuan penting? Apakah ayah akan ada di sana? Ya. Sofia naik ke kursi di sampingnya. Apakah kalian harus bertengkar? Ibu harus mengatakan yang sebenarnya dengan jelas. Orang lain yang akan membuat keputusan. Apakah itu bertengkar? Sinta menutup laptop. Terkadang, tapi ibu tidak ke sana untuk menyakitinya. Ibu ke sana karena dia menyakiti orang dan mencoba menyembunyikannya. Sofia bersandar di bahunya. Apakah ibu akan pulang setelahnya? Langsung pulang. Kalau begitu, menurutku ibu harus memakai syal biru kakek. Dia maksudkan syal sutra tipis Wira, yang Sinta kenakan saat penandatanganan kontrak rumah sakit pertama. Sinta menemukannya di bagian belakang lemarinya keesokan paginya dan mengikatkannya di bawah keras setelan gelap. Itu bukan baju zirah, itu adalah pengingat bahwa Medica Jaya memiliki sejarah sebelum Adrian, dan bisa memiliki masa depan setelahnya. Rapat pemegang saham memenuhi auditorium di pusat pelatihan klinis Medica Jaya. Karyawan menempati barisan belakang. Investor dan mitra rumah sakit duduk lebih dekat ke panggung. Reporter terakreditasi menunggu di belakang partisi rendah. Kamera mereka menunjuk ke layar yang menampilkan logo biru polos perusahaan. Adrian tiba melalui pintu utama 6 menit sebelum waktu yang dijadwalkan. Ia memilih setelan biru tua dan dasi merah,
kombinasi yang ia kenakan untuk pengumuman kontrak besar. Dewi berjalan di sampingnya. Kehadirannya tidak melanggar aturan apapun, tetapi itu membuat tujuannya jelas. Ia ingin ruangan itu melihat seorang putra yang terluka didukung oleh seorang ibu yang berbakti. Elisa tidak hadir. Pengacaranya menasihatinya untuk tidak muncul. Adrian berhenti ketika ia melihat Sinta duduk di tengah meja dewan. Selama bertahun-tahun ia telah bergabung dalam rapat tahunan melalui video atau memberikan suara melalui perwakilan perwalian. Kehadiran fisiknya mengubah ruangan itu sebelum ia mengucapkan sepatah kata pun. Ia pulih dengan cepat dan tersenyum untuk kamera. "Aku senang kamu akhirnya memutuskan untuk muncul," katanya. Sinta meletakkan pulpen Wira di samping foldernya. Pertemuan akan dimulai tepat waktu. Arya memanggil para pemegang saham untuk memulai. Ia menjelaskan bahwa Dewan telah membentuk komite independen, menunjuk penasihat hukum eksternal, mengamankan bukti, dan memberikan kesempatan kepada pejabat yang terkena dampak untuk merespons. Ia memperingatkan bahwa beberapa bukti disunting untuk melindungi pasien, karyawan, dan penyelidikan kriminal yang sedang berlangsung. Adrian menyela sebelum laporan pertama. "Maksudmu untuk melindungi Sinta?" Arya melihat dari atas kacamatanya. "Anda akan mendapatkan waktu yang telah ditentukan. Jika Anda menyela lagi, ketua akan meminta keamanan untuk mengeluarkan Anda." Auditorium menjadi sunyi. Sinta mempresentasikan sejarah kepemilikan terlebih dahulu. Layar menunjukkan akta pendirian Medika Jaya, ruangan apotek tempat perusahaan dimulai, kontribusi modal, dan setiap penerbitan saham berikutnya. Ia menggambarkan pendanaan awal Wira, model biayanya, para insinyur yang menciptakan platform, perawat yang mengujinya, dan tim penjualan yang kemudian dibangun Adrian. Sebuah perusahaan tidak membutuhkan pendiri palsu untuk memiliki sejarah yang menarik, katanya. Medika Jaya dibangun oleh banyak orang. Catatannya mengidentifikasi kontribusi mereka. Catatan itu juga menetapkan bahwa perwalian keluarga Halim memegang 61% kekuatan suara, dan bahwa perwalian medis Sofia Halim memegang saham preferen non-voting yang dilindungi. Tidak ada perwalian yang mengizinkan pembatasan pinjaman Bank Cakrawala Nusantara. Ia tidak menyebut dirinya jenius sejati atau menuduh Adrian mencuri sorotan darinya. Ia meletakkan akta pendirian di layar dan membiarkan tanggal menggantikan mitologi. Adrian bersandar dengan tangan terlipat. Citra mengambil podium. Ia menjelaskan perbedaan antara tuduhan dan temuan. Tinjauan telah memeriksa 912 item pengeluaran, 43 perangkat dan akun, 3 lokasi penyimpanan, catatan bank yang diperoleh dengan persetujuan atau proses hukum, dan wawancara dengan 31 saksi. Timnya telah mengamankan metadata asli, dan menggunakan spesialis independen untuk analisis tanda tangan dan dokumen. Kelompok bukti pertama menyangkut pengeluaran eksekutif. Tagihan Hotel Kencana Mulia muncul di samping catatan tamu hotel dan deskripsi pengeluaran Adrian. Pembelian perhiasan muncul di samping foto-foto barang yang dikenakan oleh Elisa. Faktur Citra Gemilang muncul di samping transfer ke rekening pribadi Adrian dan kondominium Dewi. Citra hanya menyoroti transaksi di mana setidaknya 2 catatan independen mengonfirmasi tujuan dan penerima. Totalnya adalah Rp27.630.000. Sebuah gumaman bergerak di antara para karyawan. Adrian bangkit, itu adalah pengeluaran reputasi yang diizinkan. Sinta menyetujuinya. Citra beralih ke log persetujuan. Akun Sinta yang tidak aktif telah menyetujui pembayaran tersebut. Pengaturan ulang kata sandi dimulai dari perangkat Elisa. Kode multifaktor dikirim ke ponsel yang dibeli oleh Citra Gemilang. Akun itu digunakan dari jaringan hotel tempat Adrian dan Elisa terdaftar sebagai tamu. Ibu Wijaya berada di dalam unit infus RS Harapan Bunda selama 12 sesi persetujuan, kata Citra. Catatan akses rumah sakit dan catatan perawatan kontemporer mengonfirmasi lokasinya. Untuk 5 sesi tambahan, ia berpartisipasi dalam rapat perwalian Halim yang direkam. Sesi-sesi yang tersisa terjadi setelah tengah malam dari jaringan yang belum pernah ia gunakan. Pengacara Adrian menyentuh lengannya, tetapi Adrian melepaskan diri. Elisa yang menangani sistem itu, katanya. Jika dia mengakses akun Sinta, dia melakukannya tanpa sepengetahuanku. Sinta melihat beberapa kepala menoleh ke arahnya. Ia telah memilih pembelaan yang sama yang ia gunakan di pengadilan keluarga. Wanita di sampingnya telah bertindak sendiri. Citra menampilkan otorisasi Bank Citra Gemilang. Tanda tangan Adrian menamainya sebagai pengguna akun. Selanjutnya muncul pesan di mana ia mengirim Elisa jawaban yang dibutuhkan untuk mengatur ulang kredensial Sinta. Layar menunjukkan kata-katanya dalam ketikan hitam polos. Gunakan file Westbridge. Ulang tahun gampang. Sekolahnya Laurel Academy. KTP-nya berakhir 4906. Lakukan setelah jam 2 saat dia biasanya tidur di rumah sakit.
Ruangan itu menjadi sangat sunyi. Citra tidak mengomentari kekejaman waktunya. Ia beralih ke bukti berikutnya. Persetujuan Bank Cakrawala Nusantara palsu muncul di samping formulir seni sekolah, dari mana tanda tangan Sinta diangkat. Seorang pemeriksa bersertifikat mengidentifikasi variasi tekanan dan artefak piksel, yang identik yang tidak mungkin ada dalam dua tanda tangan tinta independen. Asosiasi Notaris mengonfirmasi bahwa izin Tuan Vincent telah berakhir setelah kematiannya berbulan-bulan sebelumnya. Metadata cetak menghubungkan file komposit ke perangkat Elisa. Pesan-pesan menghubungkan instruksi ke Adrian. Adrian berdiri lagi. Pesan-pesan itu di luar konteks. Arya berbicara dari meja dewan. Anda akan punya waktu untuk memberikan konteks. Ini adalah pengadilan yang dipentaskan oleh istri saya. Ini adalah rapat pemegang saham yang membahas perilaku Anda sebagai direktur utama. Dia memiliki suara. Hasilnya sudah diputuskan sebelum kita masuk. Sinta akhirnya menatap langsung padanya. Perwalian saya akan abstain dari pemungutan suara tentang pemecatan Anda. Pengumuman itu mengejutkan para direktur sama seperti mengejutkan Adrian. Arya menoleh padanya. Sinta, perwalian berhak memilih. Memang, saya tidak akan membiarkan dia mengklaim kendali suara saya menggantikan bukti. Saham independen bisa memutuskan apakah dia tetap memenuhi syarat untuk memimpin. Tanpa perwalian Halim, tidak ada satu pemegang saham pun yang mengendalikan hasil. Adrian telah menghabiskan berminggu-minggu memberitahu investor kecil bahwa Sinta akan menghancurkannya dengan kekuasaan warisan. Ia baru saja menghapus alasan itu. Keyakinannya goyah. Lina Puspita mempresentasikan temuan privasi. Ia menjelaskan bagaimana catatan Sofia berpindah dari sistem rumah sakit ke lingkungan terbatas Medika Jaya, bagaimana kredensial kontraktor yang dihentikan telah diaktifkan kembali, dan bagaimana lencana Elisa merilis pekerjaan cetak. Ia menggambarkan remediasi segera, pemberitahuan, dan pengawasan eksternal yang diberlakukan pada perusahaan. Anak yang catatannya terekspos terkait dengan pejabat perusahaan, kata Lina, tetapi kegagalan kontrol mengancam setiap pasien yang terwakili di lingkungan itu. Oleh karena itu, respons ini melindungi semua keluarga yang terkena dampak, bukan satu pemegang saham. Karyawan di divisi klinis mulai memahami bahwa perilaku Adrian telah membahayakan pekerjaan yang mereka anggap sebagai kepercayaan publik. Penasihat hukum independen kemudian mempresentasikan temuan obstruksi. Upaya penghapusan arsip terjadi setelah pemberitahuan pengamanan data. Laptop Bima dilaporkan palsu dicuri dan kemudian digunakan untuk membuat paket anonim. Sebuah penggeledahan menemukannya dari kondominium Dewi bersama dengan dokumen perusahaan dan properti Sinta yang hilang. Map medis biru dipindahkan dari gedung pengadilan, meskipun ada perintah dan disembunyikan di unit penyimpanan yang dibayar melalui Citra Gemilang. Dewi bangkit dari kursinya. Saya tidak tahu apa yang ada di lemari itu. Arya menghentikan presentasi. Ibu Tirtayasa, Anda bukan pemegang saham tercatat dan tidak diizinkan berbicara. Putraku memintaku untuk melindungi barang-barang keluarga. Adrian menoleh padanya. Duduk, Bu. Perintah itu terdengar lebih seperti ketakutan daripada perlindungan. Dewi duduk. Kamera menangkap momen itu. Ketika laporan berakhir, Arya memberi Adrian waktu 10 menit. Adrian berjalan ke podium tanpa catatan. Ia memulai dengan baik. Ia mengingatkan investor bahwa pendapatan Medika Jaya telah 3 kali lipat selama kepemimpinannya, dan bahwa ia telah mendapatkan kontrak yang mungkin hilang karena pendekatan hati-hati Sinta. Ia memuji karyawan dan menggambarkan tekanan memimpin selama krisis kesehatan. Selama beberapa menit, pria menawan yang Sinta cintai muncul kembali. Ia terdengar mampu, terluka, dan hampir masuk akal. Kemudian ia menoleh ke arahnya. Sinta menarik diri dari perusahaan ini dan dari pernikahan kami, katanya. Saya menanggung keduanya sementara dia bersembunyi di balik perwalian, pengacara, dan penyakit putri kami. Ya, saya menemukan teman di tempat lain. Ya, keputusan keuangan dibuat dengan cepat untuk melindungi pinjaman yang penting bagi ribuan pekerjaan, tetapi tidak ada karyawan yang harus kehilangan masa depan karena seorang istri yang dikhianati bisa membeli kepatuhan. Ia menyebut pembayaran Citra Gemilang sebagai pemasaran agresif. Ia menyebut persetujuan palsu sebagai draft yang dibuat untuk menunjukkan kemungkinan persetujuan. Ia menyebut map medis sebagai upaya untuk membuktikan bahwa Sofia membutuhkan orang tua yang lebih seimbang. Ia mengatakan Elisa telah membuat kesalahan teknis di bawah tekanan. Jika Anda memecat saya, ia menyimpulkan, Anda tidak membela integritas. Anda menyerahkan perusahaan yang hidup kembali kepada seorang wanita yang meninggalkannya. Untuk sesaat, kekuatan persuasi lamanya memenuhi auditorium. Kemudian Arya mempersilakan Sinta. Ia berjalan ke podium tanpa membawa slide. Pendapatan memang 3 kali lipat di bawah Adrian, katanya. Karyawan pantas mendapatkan penghargaan atas pekerjaan itu. Namun,
Pertumbuhan tidak mengubah tanda tangan palsu menjadi draft. Pertumbuhan tidak mengubah perusahaan cangkang menjadi pemasaran independen. Pertumbuhan tidak mengubah kredensial curian menjadi kepedulian orang tua. Ia melihat ke arah barisan karyawan. Saya menarik diri dari manajemen harian untuk merawat seorang anak yang sakit. Dokumen tata kelola Medika Jaya mengizinkan itu. Hukum mengizinkan itu. Keputusan saya tidak mentransfer saham saya, persetujuan saya, atau identitas saya kepada suami saya. Merawat bukan berarti meninggalkan. Kepercayaan bukan otorisasi untuk meniru. Adrian menatapnya dari barisan depan. Sinta melanjutkan. Anda telah mendengar bahwa pemalsuan pinjaman Bank Cakrawala Nusantara melindungi pekerjaan. Bank Cakrawala Nusantara telah memberikan pernyataan tertulis yang mengonfirmasi bahwa mereka akan mempertimbangkan persyaratan yang direvisi jika manajemen mengungkapkan masalah persetujuan. Sebaliknya, file itu dipalsukan. Penutupan gagal karena penipuan, bukan karena seorang pemegang saham bersikeras untuk membaca sebelum menandatangani. Pernyataan bank muncul di layar. Anda juga telah mendengar bahwa saya menggunakan penyakit Sofia. Diagnosisnya tidak akan dibahas di sini. Fakta yang relevan adalah bahwa catatan yang dilindungi diambil untuk mendukung permohonan hak asuh yang terkait secara tertulis dengan persetujuan perusahaan. Anak itu tidak menciptakan hubungan itu, orang dewasa yang membuat dan melaksanakan rencana itu yang melakukannya. Ia berhenti sejenak sebelum poin terakhir. Perwalian saya akan abstain. Karyawan dengan opsi, investor independen, dan pemegang saham lainnya akan memutuskan apakah catatan Adrian membuatnya memenuhi syarat untuk memimpin. Apapun hasilnya, Medika Jaya akan bekerja sama dengan penyelidikan hukum dan memperbaiki kontrol yang gagal. Itu bukan balas dendam. Itu adalah tanggung jawab minimum dari kepemilikan. Sinta kembali ke tempat duduknya. Arya membuka sesi tanya jawab. Seorang investor sistem rumah sakit bertanya kepada Adrian apakah ia telah mengotorisasi Citra Gemilang. Ia menjawab bahwa Elisa mengelola vendor. Investor itu menampilkan otorisasi Bank Adrian dan bertanya lagi. Adrian menuduh komite menggunakan catatan yang diperoleh secara ilegal. Penasihat hukum independen menjelaskan catatan itu telah diproduksi oleh pemilik Citra Gemilang melalui pengacaranya dan secara terpisah diperoleh melalui proses hukum. Seorang pemegang saham karyawan bertanya mengapa ia menggunakan akun Sinta pada malam hari. Adrian mengatakan ia tidak melakukannya. Citra memutar ulang pesan yang memberikan jawaban riset. Investor lain bertanya apakah ia telah memerintahkan tanda tangan palsu. Adrian mengatakan pesan itu merujuk pada draft presentasi. Penasihat hukum menampilkan riwayat unggahan Bank Cakrawala Nusantara yang menunjukkan dokumen itu berlabel dieksekusi dan final. Kemudian seorang perawat senior yang memiliki saham melalui program karyawan mendekati mikrofon. Apakah Anda memberitahu Ibu Marlow bahwa Sinta akan menandatangani karena dia tidak bisa bertahan hidup kehilangan Sofia? Wajah Adrian berubah. Ia tidak tahu rekaman yang disunting itu akan diizinkan untuk pertemuan. Pengacaranya berdiri. Rekaman itu tunduk pada penyelidikan aktif. Penasihat hukum independen menjawab, kutipan terbatas telah diizinkan untuk digunakan karena Bapak Tirtayasa telah mempertanyakan tujuannya mengajukan hak asuh. Audio diputar. Suara Adrian yang direkam memenuhi auditorium. Pada saat itu, aku akan mendapatkan hak asuh. Sinta akan menandatangani karena dia tidak bisa bertahan hidup kehilangan Sofia. Kalimat itu berakhir. Tidak ada yang bergerak. Adrian pertama-tama melihat Sinta, lalu para direktur, lalu ke arah pers. Pertunjukan itu meninggalkan wajahnya. Elisa merekamku tanpa persetujuan, katanya. Hukum negara, bagian mengizinkan seorang partisipan untuk merekam, jawab penasihat hukum. Keasliannya telah dikonfirmasi secara independen. Dia menjebakku. Apakah Anda mengatakannya? Tanya perawat itu. Adrian tidak menjawab. Arya menutup sesi tanya jawab dan memulai pemungutan suara. Saham perwalian keluarga Halim dicatat sebagai hadir dan abstain. Adrian memberikan suara menentang pemecatan dengan sahamnya sendiri. Setiap kelas saham lain yang berhak memilih mendukung pemecatan karena alasan yang kuat. Pemecatannya berlaku efektif segera. Resolusi terpisah membatalkan opsi yang belum jatuh tempo dan memulai penarikan kembali kompensasi insentif selama 4 tahun di bawah ketentuan penipuan. Resolusi itu disahkan dengan hasil yang sama. Dewan menunjuk Direktur Operasional Medika Jaya, Dr. Maya Chen, sebagai Direktur Utama Permanen. Sinta tetap menjadi Ketua Non-Eksekutif untuk transisi 6 bulan, dan berkomitmen untuk pencarian terbuka untuk penggantinya. Perusahaan membentuk Komite Data Pasien Independen dan Kebijakan Perlindungan Pengasuh, agar cuti karyawan tidak dapat diperlakukan sebagai penyerahan kepemilikan atau penghargaan. Keamanan mendekati Adrian setelah pemungutan suara. Ia mengangkat kedua tangannya untuk kamera.
saya pergi dengan damai. Penasihat hukum perusahaan membutuhkan lencana dan perangkat Anda, kata Direktur Keamanan. Adrian meletakkan lencananya di atas meja. Sinta akan menyesal mengubah keluarga kita menjadi tontonan. Ia menyimpan pulpen Wira. Kamu yang membawa catatan putri kita ke pengadilan. Tontonan itu adalah keputusanmu. Ia berjalan menyusuri lorong tengah bersama Dewi dan pengacaranya. Reporter mengikuti sejauh lobi. 2 agen federal menunggu di luar auditorium. Mereka menangkap Adrian atas tuduhan penipuan melalui transfer elektronik, pencurian identitas dengan pemberatan, konspirasi untuk memperoleh informasi kesehatan yang dilindungi secara tidak sah, dan penghalangan terkait perusakan barang bukti dan laptop curian. Para agen tidak menyebutkan perzinahan. Mereka tidak menyebutkan pilihan pasangannya. Mereka mengidentifikasi persetujuan palsu, akun yang ditiru, pembayaran yang dialihkan, dan bukti yang diubah. Kamera merekam tangannya diamankan di belakang punggungnya. Sinta tidak mengikuti. Ia tetap di auditorium sementara karyawan bertanya apa yang akan terjadi dengan gaji, kontrak, dan sistem pasien. Ia menjawab apa yang ia bisa dan merujuk pertanyaan yang tidak bisa ia jawab kepada orang-orang yang bertanggung jawab. Kemenangannya tidak terasa seperti sampahnya. Rasanya seperti sebuah meja panjang yang penuh dengan pekerjaan. Pukul 16.00, ia keluar melalui pintu samping dan pulang seperti yang dijanjikan. Sofia menunggu di meja dapur bersama Tia dan kue coklat yang miring. Glasir biru mengejas selamat pulang, IBU, meskipun huruf terakhir meluncur ke sisi kue. Apakah ibu mengatakan yang sebenarnya? Tanya Sofia. Sejelas yang aku bisa. Apakah orang-orang sudah memutuskan? Sudah. Apakah ibu masih akan datang ke pameran sains besok? Sinta melepas syal Wira dan meletakkannya di samping tasnya. Ibu tidak akan melewatkannya. Ia tidak memberitahu Sofia tentang penangkapan itu malam itu. Dr. Benton membantunya merencanakan percakapan itu keesokan paginya sebelum teman sekelas atau notifikasi telepon bisa melakukannya terlebih dahulu. Sinta duduk di samping putrinya di atas karpet ruang tamu. Ayahmu ditangkap karena penyelidik percaya dia melanggar hukum yang melibatkan uang, dokumen, dan informasi pribadi, katanya. Penangkapan tidak sama dengan keputusan akhir. Pengadilan yang akan memutuskan apa yang terjadi. Kamu tidak menyebabkannya, dan bukan tugasmu untuk membelanya atau menghukumnya. Wajah Sofia melipat. Apakah aku masih boleh mencintainya? Selalu, jika itu yang kamu rasakan. Bolehkah aku marah? Iya. Bolehkah aku tidak tahu? Sinta menariknya mendekat hanya setelah Sofia mencondongkan tubuh ke depan. Kamu boleh tidak tahu selama yang kamu butuhkan. Adrian dibebaskan sambil menunggu persidangan dengan syarat dilarang menghubungi saksi potensial, mengakses sistem Medika Jaya, dan membuang aset. Karena Sinta dan Sofia adalah saksi dalam masalah terkait, semua kontak harus melalui pengacara dan pengadilan keluarga. Kunjungan yang diawasi dihentikan sampai pengadilan pidana menyetujui protokol. Dewi menyalahkan Sinta secara publik atas penangkapan itu. Pengacaranya kemudian menasihatinya untuk diam setelah jaksa mengidentifikasi kondominiumnya sebagai lokasi yang ia gunakan untuk menyembunyikan bukti. Ia tidak didakwa. Ia menandatangani perjanjian perdata dengan Medika Jaya yang mengharuskannya membayar kembali Rp3.450.000 dari waktu ke waktu dan melepaskan klaim atas tunjangan yayasan. Ia pindah dari kondominium tepi laut sebelum batas waktu 90 hari ke properti yang lebih kecil yang ia miliki di pedalaman. Perwalian tidak mengampuni sisa saldo hipotek atau melanjutkan iuran klubnya. Sinta tidak mencegah Sofia berbicara dengan neneknya. Panggilan telepon dilakukan melalui layanan keluarga yang diawasi sampai Dewi menyelesaikan konseling tentang batasan, dan berhenti membahas kasus dengan anak itu. Elisa didakwa secara terpisah dengan konspirasi untuk melakukan penipuan melalui transfer elektronik, akses komputer tidak sah, pencurian identitas, dan penghalangan. Perjanjian kerjasamanya memerlukan pengungkapan penuh, penyerahan dana Citra Gemilang, kesaksian, dan pengakuan atas tindakannya sendiri. Ia kehilangan properti unit penyimpanan dan uang yang dapat dilacak ke Medika Jaya. Hotel Kencana Mulia melarangnya setelah menemukan bahwa akun perusahaan palsu telah digunakan untuk menginap. Melalui pengacaranya, Elisa mengeluarkan pernyataan publik yang mengatakan Adrian telah menipunya tentang pernikahan. Mirna membacanya dengan keras di kantornya dan berhenti di kalimat itu. Itu mungkin benar katanya. Itu tidak menjelaskan sisanya, jawab Sinta. Pernyataan Elisa berlanjut. Ia mengakui bahwa ia tahu Sinta tidak menyetujui Citra Gemilang, bahwa ia mengakses akun Sinta yang tidak aktif, dan bahwa ia mencetak catatan Sofia yang dilindungi setelah Adrian mengatakan pengajuan hak asuh akan memaksa tanda tangan. Ia mengakui memindahkan map dari pengadilan dan mencoba menghapus arsip. Permintaan maaf publik tidak meminta Sinta untuk memaafkannya. Itulah satu-satunya bagian yang Sinta hormati.
Bulan-bulan sebelum pengakuan bersalah bukanlah garis lurus ke atas. Penangkapan Adrian tidak menghentikan rumor, dan pemungutan suara dewan tidak memulihkan bagian-bagian dari Sinta yang telah belajar untuk mengharapkan bahaya dari setiap notifikasi. Suatu pagi, ia membeku di tempat parkir sekolah karena seorang pria berjas biru tua mirip Adrian dari belakang. Malam lain, peringatan kata sandi rutin membuatnya memeriksa setiap akun sampai fajar. Dr. Benton merujuknya ke seorang terapis yang bekerja dengan para penyintas paksaan finansial. Sinta pergi dengan enggan pada awalnya. Ia nyaman membahas bukti dan jauh kurang nyaman membahas mengapa ia masih merasa bersalah ketika konsekuensi menimpa orang yang menyebabkannya. Anda dilatih untuk menemukan kesalahan dan memperbaiki sistem, kata terapis itu. Pernikahan bukanlah sistem yang bisa diperbaiki oleh satu orang saja. Sinta segera memahami kalimat itu dan membutuhkan berbulan-bulan untuk mempercayainya. Sofia berjuang dengan cara yang kurang dapat diprediksi. Ia berhenti bertanya kapan Adrian akan pulang, lalu mulai memeriksa jalan masuk setiap kali ada mobil melambat. Ia menolak mengambil boneka beruang dari rumah sakit, tetapi menjadi kesal ketika Tia menyarankan untuk mendonasikannya. Dr. Benton membantunya meletakkannya di lemari yang bisa ia buka sendiri. Selama satu sesi, Sofia mengaku ia sudah tahu tentang Elisa sebelum di gedung pengadilan. Adrian telah membawa Elisa ke rumah saat Sinta menghadiri konferensi rumah sakit semalaman. Ia memperkenalkannya sebagai rekan kerja dan meminta Sofia untuk tidak menyebutkan kunjungan itu karena ibumu terlalu banyak khawatir. Aku pikir aku yang membuat hal buruk itu terjadi karena aku tidak memberitahu, kata Sofia sesudahnya. Naluri pertama Sinta adalah berjanji bahwa tidak ada rahasia yang bisa menyakiti mereka lagi. Ia memilih jawaban yang lebih jujur. Seorang dewasa memintamu untuk menyimpan rahasia orang dewasa. Itu tidak adil. Kamu tidak menyebabkan apa yang dia lakukan sebelum atau sesudahnya. Jika ada yang memintamu untuk menyimpan rahasia yang membuat perutmu sakit, kamu bisa memberitahuku, Dokter, Nia, Tante Tia, atau orang dewasa aman lainnya. Kamu akan dihukum karena memberitahu. Mereka membuat daftar bersama dan menempelkannya di dalam meja Sofia. Kertas itu tidak sepenting memberikan anak itu beberapa rute menuju keamanan alih-alih menjadikan Sinta satu-satunya. Wali, ad litem, meninjau pengungkapan itu tetapi tidak mengubah Sofia menjadi saksi untuk kasus penipuan. Tanggal kunjungan Elisa sudah ditetapkan melalui catatan keamanan. Kehadirannya di rumah menjelaskan bagaimana ia mengetahui di mana Sinta menyimpan gelang itu dan laci mana yang berisi formulir bertanda tangan lama. Tetapi penyelidik mengandalkan bukti fisik daripada meminta Sofia untuk membuktikannya. Hap keamanan menunjukkan bahwa kode masuk sementara Elisa telah membuka koridor ruang rias selama kunjungan. Seorang pembuat perhiasan mengidentifikasi gelang safir dari foto yang dikirim Elisa saat menanyakan nilainya. Pesan antara dia dan Adrian menunjukkan Adrian memberitahunya gelang itu akan menjadi miliknya begitu Sinta menandatangani. Bukti itu mendukung pengembalian pusaka dan klaim konversi perdata. Jaksa menolak untuk menambahkan tuduhan pencurian terpisah setelah gelang itu ditemukan kembali dan negosiasi pengakuan bersalah yang lebih luas dimulai. Sinta menerima keputusan itu. Kasus pidana bukanlah menu di mana setiap luka harus muncul. Medika Jaya menghadapi konsekuensinya sendiri. Perusahaan telah membiarkan kredensial yang dihentikan tetap aktif dan telah memusatkan terlalu banyak wewenang penggantian di kantor eksekutif. Konsorsium rumah sakit menangguhkan transfer data baru sampai monitor luar mengonfirmasi perbaikan. 2 calon klien menunda kontrak. Premi asuransi naik. Karyawan yang tidak melakukan kesalahan apapun khawatir tentang PHK. Sinta menghadiri pertemuan remediasi mingguan dan menolak proposal untuk menggambarkan pelanggaran itu sebagai ulah 2 individu nakal. Mereka mengeksploitasi kontrol yang lemah, katanya. Jika pernyataan kita hanya menyalahkan mereka, kita tidak belajar apa-apa dan tidak pantas mendapatkan kepercayaan baru. Medika Jaya memberitahu setiap institusi yang datanya mungkin telah masuk ke lingkungan itu, membayar tinjauan independen, dan menawarkan dukungan kepada pasien yang terkena dampak. Penyelidikan pada akhirnya tidak menemukan bukti bahwa file pasien aktif lainnya telah diekspor, tetapi perusahaan melaporkan risikonya daripada bersembunyi di balik hasil itu. Bank Cakrawala Nusantara menarik pinjaman asli. Dr. Chen menegosiasikan fasilitas kredit yang lebih kecil dengan pengawasan yang lebih ketat dan tidak ada pembatasan pada perwalian Sofia. Persyaratannya kurang glamor dan lebih mahal, tetapi tidak memerlukan persetujuan palsu. Medika Jaya menjual properti kantor yang tidak penting dan menunda bonus eksekutif untuk melindungi pekerjaan penelitian. Pada pertemuan karyawan pertama setelah restrukturisasi, seorang insinyur perangkat lunak bertanya kepada Sinta apakah ia menyesal menghentikan pinjaman yang lebih besar.
Saya menyesal bahwa manajemen membuat pembiayaan yang jujur menjadi tidak mungkin, jawabnya. Menutup transaksi penipuan tidak akan melindungi pekerjaan Anda. Itu akan menempatkannya di bawah kewajiban yang dirancang untuk meledak kemudian. Jawaban itu tidak menghilangkan ketakutan, tetapi memperlakukan karyawan seperti orang dewasa yang mampu memahami pertukaran itu. Bima kembali setelah cuti medis. Ia membawa rasa malu karena memproses pengeluaran yang ia pertanyakan. Komite independen menemukan bahwa Adrian telah menyesatkannya dan mengesampingkan keberatannya, tetapi juga memerlukan pelatihan baru dan jalur pelaporan di luar kantor direktur utama. Seharusnya saya melewatinya, kata Bima kepada Sinta. Seharusnya Anda punya rute aman yang tidak mengharuskan Anda menebak apakah karier Anda akan selamat, katanya. Bantu kami membangunnya. Ia bergabung dengan tim kontrol dan merancang proses eskalasi anonim yang mengarahkan kekhawatiran pihak terkait ke komite audit. Itu bukan penebusan melalui kesetiaan kepada Sinta. Itu adalah pekerjaan berguna yang melekat pada kegagalan yang ia pahami. Hubungan Dewi dengan Sofia menjadi batas yang paling menyakitkan untuk dikelola. Awalnya, Dewi menggunakan setiap panggilan yang dipantau untuk menggambarkan Adrian sebagai korban. Layanan keluarga mengakhiri 2 panggilan setelah peringatan. Sinta tidak berdebat dengannya secara langsung. Ia meminta pengadilan untuk mewajibkan perjanjian komunikasi kakek nenek jika panggilan akan dilanjutkan. Dewi menyebut permintaan itu tidak berperasaan. Hakim menyebutnya spesifik. Di bawah perjanjian itu, Dewi dapat bertanya tentang sekolah, kesehatan, teman, dan kehidupan biasa. Ia dapat berbagi kenangan keluarga yang tidak menyerang kedua orang tua. Ia tidak boleh membahas tuduhan, uang, hak asuh, atau apa yang diduga dilakukan Sinta kepada Adrian. Pelanggaran mengakhiri panggilan itu dan memicu peninjauan. Selama 6 minggu, Dewi menolak untuk berpartisipasi. Kemudian ia mengirim Sofia sebuah kartu yang hanya berisi gambar tepi laut dan kata-kata, "Nenek rindu mendengar tentang buku-bukumu." Dr. Benton membacanya terlebih dahulu. Sofia memilih untuk membalas dengan daftar 3 novel. Kontak mereka berlanjut secara perlahan. Dewi tidak pernah menjadi nenek yang Sinta harapkan. Namun, ia belajar bahwa akses ke seorang anak bukanlah platform untuk berkampanye demi putranya. Penemuan pidana menghasilkan satu pengkhianatan terakhir. Adrian telah menyusun rencana warisan pasca pinjaman yang menunjuk dirinya sebagai pengendali perwalian medis Sofia jika Sinta menjadi tidak mampu. Draft itu menyertakan pernyataan dokter bahwa Sinta tidak stabil secara emosional dan tidak mampu mengelola urusan keuangan. Tanda tangan dokter kosong, tetapi email menunjukkan Adrian bertanya kepada seorang penasihat medis Medika Jaya gejala apa yang bisa membenarkan ketidakmampuan darurat. Penasihat itu telah menolak dan melaporkan permintaan itu ke penasihat umum berbulan-bulan sebelumnya. Penasihat umum, yang saat itu masih melapor langsung kepada Adrian, telah mengarsipkan peringatan itu tanpa memberitahu dewan. Email penasihat yang diamankan menjadi bukti bahwa rencana Adrian telah berkembang jauh sebelum permohonan pengadilan. Itu juga mencegah saran menyesatkan bahwa dokter mendukungnya. Sinta merevisi dokumen warisannya sebagai tanggapan. Ia menunjuk sebuah perusahaan perwalian independen, dan Tia sebagai wali bersama dalam keadaan yang ditentukan dengan cermat, dengan firma Mirna hanya berfungsi sebagai penasihat hukum. Ia menciptakan panel penasihat medis sehingga tidak ada satu orang pun yang bisa mengendalikan perawatan dan keuangan Sofia. Adrian mempertahankan hak pemberitahuan yang disyaratkan oleh hukum, tetapi bukan wewenang sepihak. Menandatangani dokumen-dokumen itu membuat Sinta lebih takut daripada rapat pemegang saham. Dokumen itu mengharuskannya membayangkan masa depan di mana Sofia membutuhkan perlindungan dan Sinta tidak ada di sana untuk menyediakannya. Mirna menunggu saat ia membaca setiap klausul lagi. Kontrol tidak bisa menjanjikan bahwa tidak ada yang akan terjadi padamu, kata Mirna. Rencana yang baik menjanjikan bahwa Sofia tidak akan bergantung pada niat baik satu orang. Sinta menandatanganinya. Malam itu ia memasak pasta dengan Sofia dan membiarkan sausnya gosong karena mereka berdebat tentang apakah kelinci bisa mengenali musik. Kesalahan biasa itu terasa anehnya berharga. Keselamatan putrinya tidak lagi bergantung pada Sinta yang melakukan peran ibu yang sempurna untuk audiens yang bermusuhan. Kasus pidana berlangsung 10 bulan. Sinta bersaksi di hadapan dewan juri dan kemudian bersiap untuk persidangan. Adrian menunda, mengganti pengacara 2 kali, dan berargumen bahwa setiap transfer mencerminkan otoritas informal dalam sebuah pernikahan, perjanjian pranikah, kebijakan dewan, instrumen perwalian, dan pesan-pesannya sendiri membantahnya. 3 minggu sebelum persidangan, ia mengaku bersalah atas penipuan melalui transfer elektronik, pencurian identitas dengan pemberatan, dan penghalangan. Konspirasi informasi kesehatan tetap menjadi bagian dari catatan faktual.
tetapi dibatalkan di bawah pengakuan bersalah setelah jaksa berkonsultasi dengan rumah sakit dan mempertimbangkan hukuman yang melekat pada tuduhan lain. Pada saat hukuman, Adrian berbicara tentang kehilangan keluarga dan perusahaannya. Ia mengatakan ambisi telah mendistorsi penilaiannya. Ia meminta maaf kepada karyawan dan investor sebelum menyebut Sofia. Sinta menyerahkan pernyataan dampak tertulis daripada berbicara di pengadilan. Ia menggambarkan biaya mengekspos catatan medis dan terapi seorang anak, menggunakan hak asuh sebagai alat tawar, dan merusak sebuah perusahaan yang menangani informasi pasien yang rentan. Ia meminta restitusi, pembatasan yang berarti, dan perlindungan privasi Sofia. Ia tidak meminta hukuman maksimal. Hakim menjatuhkan hukuman 46 bulan penjara federal kepada Adrian, diikuti oleh 3 tahun pembebasan bersyarat. Ia diperintahkan untuk membayar restitusi bersama dengan Elisa untuk dana yang dialihkan dan biaya penyelidikan, tunduk pada alokasi, dan dilarang selama masa pengawasan untuk menjabat sebagai pejabat perusahaan atau mengakses sistem kesehatan yang dilindungi tanpa izin. Tuduhan pencurian identitas membawa hukuman wajib berturut-turut yang menjadi bagian dari total hukuman. Hakim menjelaskan bahwa hukuman itu timbul dari penggunaan identitas Sinta dalam transaksi keuangan, bukan dari pengkhianatan perkawinan. Elisa menerima 18 bulan setelah pengadilan memperhitungkan kerjasamanya, tetapi menekankan bahwa ia telah berpartisipasi demi uang dan status jauh sebelum ia menjadi takut. Ia diperintahkan untuk menyerahkan sisa aset Citra Gemilang, membayar restitusi, dan menyelesaikan pembebasan bersyarat dengan pembatasan akses ke data rahasia. Kedua hukuman itu tidak memperbaiki kepercayaan Sofia. Keduanya menempatkan konsekuensi spesifik pada perilaku spesifik. Perceraian diselesaikan setelah pengakuan bersalah pidana membuat penyembunyian lebih lanjut menjadi sulit. Perjanjian pranikah mengklasifikasikan rumah pranikah Sinta, perwalian keluarga Halim, saham pendiri Medika Jaya, properti warisan Wira, dan perwalian medis sebagai terpisah. 7% saham Medika Jaya Adrian sebagian merupakan kompensasi pranikah dan sebagian merupakan harta bersama. Bagian yang telah jatuh tempo tetap miliknya, tetapi penarikan kembali yang sah oleh perusahaan dan hak gadai restitusi mengurangi nilainya. Opsi yang belum jatuh tempo lenyap di bawah kebijakan dewan yang telah ia tanda tangani sebagai direktur utama. Harta bersama mencakup rekening tunai, kontribusi pensiun yang diperoleh selama pernikahan, 2 kendaraan, dan sebuah villa liburan yang dibeli bersama. Harta itu juga termasuk utang yang diciptakan Adrian untuk pengeluaran pribadi. Jadwal forensik memisahkan pengeluaran keluarga biasa dari pengeluaran perselingkuhan dan hasil penipuan. Sinta tidak menerima segalanya. Ia tidak memintanya. Pengadilan membagi aset perkawinan yang sah di bawah hukum negara bagian. Sinta mempertahankan rekening pensiunnya dan membayar jumlah pemerataan yang terhubung dengan villa, yang ia pilih untuk dipertahankan karena Sofia menyukai danau. Adrian mempertahankan 1 kendaraan dan bagian dari pensiunnya yang tidak tunduk pada restitusi. Pengadilan menugaskan kepadanya utang kredit pribadi yang digunakan untuk perjalanan Elisa dan mengharuskannya mengganti kerugian kepada harta bersama untuk pemborosan yang terdokumentasi. Lukisan dan brankas yang hilang telah dikembalikan. Gelang safir kembali melalui penitipan barang bukti setelah kasus pidana. Sinta membersihkannya dan meletakkannya di sebuah kotak untuk diterima Sofia sebagai orang dewasa, disertai dengan surat yang menjelaskan bahwa pusaka adalah sejarah, bukan rantai. Rumah itu tetap menjadi properti terpisah Sinta. Adrian melepaskan klaim tinggal apapun. Ia melepaskan tunjangan pasangan di bawah perjanjian pranikah yang sah. Setiap pihak membayar biaya perceraian biasa, tetapi pengadilan memerintahkan Adrian untuk mengganti biaya tambahan yang disebabkan oleh pengajuan palsu, aset tersembunyi, dan pelanggaran penemuan. Medika Jaya dan perusahaan asuransinya memulihkan sebagian besar kerugian perusahaan melalui penyitaan, penarikan kembali, dan penyelesaian. Sinta secara pribadi tidak mengumpulkan restitusi perusahaan. Itu milik Medika Jaya dan orang-orang yang hasil kerjanya telah dipertaruhkan. Perintah hak asuh terakhir memberikan Sinta hak asuh fisik utama dan wewenang tunggal atas keputusan medis. Ia dan Adrian berbagi hak konsultasi hukum terbatas tentang pendidikan setelah pembebasannya. Tetapi jika mereka tidak setuju, koordinator pengasuhan dan perintah tertulis mendefinisikan prosesnya. Kontak Adrian dengan surat-surat yang disaring oleh terapis Sofia. Kemudian panggilan video terjadwal jika Sofia menginginkannya. Kunjungan tatap muka setelah pembebasan memerlukan pengawasan terapeutik sampai ia menyelesaikan pendidikan pengasuhan dan menunjukkan kehadiran yang konsisten. Perintah itu melarang kedua orang tua dan keluarga besar membahas litigasi, masalah perusahaan, atau menyalahkan dengan Sofia. Perintah itu melindungi catatannya dari publikasi,
Perintah itu memerlukan konfirmasi 24 jam untuk kunjungan dan memungkinkan tim medis Sofia untuk menangguhkan kontak ketika risiko infeksi membuatnya tidak aman. Sinta menerima setiap batasan yang berlaku untuknya. Ia tidak menggunakan hukuman Adrian untuk menghapusnya dari foto atau melarang Sofia menyebut namanya. Ia menyimpan sekotak surat yang bisa dibaca Sofia bersama Dr. Benton. Beberapa minggu Sofia menginginkannya, beberapa minggu tidak. Pada sidang perceraian terakhir, Adrian muncul melalui video aman dari fasilitas federal. Rambutnya lebih pendek, tanpa setelan jas, asisten, dan ruangan yang diatur di sekitar kepentingannya, ia tampak lebih tua. Hakim bertanya apakah ia memahami penyelesaian itu. Ya, apakah Anda menandatangani secara sukarela? Ia melirik ke arah layar yang menunjukkan Sinta di meja penasihat hukum. Saya tidak punya banyak pilihan. Hakim menunggu. Itu bukan jawaban. Pengacaranya mencondongkan tubuh ke dekat mikrofon. Adrian menunduk. Saya menandatangani secara sukarela atas nasihat penasihat hukum. Sinta menandatangani setelahnya. Tangannya tidak gemetar. Ia telah membayangkan akhir pernikahannya berkali-kali selama setahun sebelumnya. Dalam beberapa versi, ia merasa menang. Dalam versi lain, ia pingsan. Momen sebenarnya lebih sunyi. Seorang panitera memeriksa halaman-halaman itu. Mirna meletakkan salinannya di folder terpisah. Hakim memasukkan dekrit itu. 14 tahun menjadi fakta hukum dengan tanggal di sampingnya. Di luar ruang sidang, Mirna bertanya apakah Sinta ingin ditemani. Untuk kopi, kata Sinta. Lalu aku akan menjemput Sofia dari sekolah. Mereka duduk di sebuah kafe kecil di seberang gedung pengadilan. Mirna memesan teh. Sinta memesan kopi dan sepotong kue lemon yang tidak terlalu ia inginkan. Kau tahu, kata Mirna, sebagian besar klien berpikir menandatangani akan membuat kesedihan hilang. Tidak. Sinta melihat melalui jendela ke pintu masuk gedung pengadilan di mana ia pernah tiba dengan seorang anak yang demam dan menemukan suaminya menggandeng tangan wanita lain. Tapi itu menempatkan kesedihan dalam kehidupan yang tidak lagi ia kendalikan, katanya. Mirna mengangkat cangkir tehnya. Itu seringkali cukup untuk hari pertama. Sinta kembali menggunakan Halim sebagai nama belakangnya. Ia tidak mengumumkannya melalui profil majalah. Ia mengubah KTP, catatan profesional, otorisasi sekolah, dan plakat kuningan di luar kantornya. Pertama kali seorang resepsionis berkata Ibu Halim tanpa ragu, ia merasakan sebuah pintu kecil terbuka di dalam dirinya. Pemulihan Medika Jaya memerlukan lebih dari sekadar menyingkirkan Adrian. Perusahaan membayar monitor privasi eksternal, memberitahu institusi yang terkena dampak, dan membangun kembali sistem kredensialnya. Dr. Maya Chen mengurangi kebijaksanaan eksekutif atas vendor dan menciptakan daftar publik transaksi pihak terkait. Karyawan menerima biografi pendiri yang dikoreksi yang menghargai tim daripada mengganti satu pahlawan dengan yang lain. Sinta menjabat sebagai ketua non-eksekutif selama 6 bulan. Seperti yang telah ia janjikan, ia menghadiri rapat, mengajukan pertanyaan sulit dan menolak undangan untuk menjadi direktur utama. Anda bisa menjalankannya lagi, kata Arya padanya. Bisa saja, katanya. Itu tidak berarti aku harus. Ia ingin Medika Jaya diatur dengan cukup baik sehingga tidak bergantung pada nama keluarga. Di akhir transisi, pemegang saham memilih seorang ketua independen. Sinta tetap menjadi pemegang saham pengendali melalui perwalian, tetapi menerbitkan kebijakan penata layanan yang membatasi intervensinya sendiri pada masalah-masalah yang ditentukan. Kekuasaan, ia telah belajar, paling aman ketika batasannya berlaku untuk orang yang memegangnya. Dengan sebagian dari dividen sahnya, ia mendirikan proyek bukti pengasuh Halim. Proyek itu tidak mengajari orang untuk memata-matai pasangan atau mengubah setiap kecurigaan menjadi kasus. Proyek itu menyediakan konsultasi gratis tentang paksaan finansial, pengamanan catatan yang aman, privasi medis, dan perbedaan antara pengkhianatan emosional dan perilaku yang dapat ditangani oleh hukum. Proyek itu bermitra dengan RS Harapan Bunda, sebuah klinik bantuan hukum, dan sebuah organisasi kekerasan dalam rumah tangga. Lokakarya pertamanya penuh dalam waktu 2 hari. Sinta membuka sesi dengan memberitahu peserta bahwa bukti bukanlah senjata untuk diayunkan pada setiap orang yang menyebabkan rasa sakit. Itu adalah cara untuk menjaga pilihan ketika orang lain bergantung pada kebingungan. Simpan apa yang Anda terima secara sah, katanya. Simpan yang asli, catat tanggal, minta nasihat profesional sebelum memasuki akun yang bukan milik Anda. Lindungi anak-anak dari penyelidikan sedapat mungkin. Catatan yang bersih membantu Anda bertindak. Itu seharusnya tidak menjadi penjara lain. Ia tidak menceritakan kisahnya sendiri secara rinci. Catatan pengadilan yang melibatkan Sofia tetap disegel. Temuan perusahaan publik sudah cukup. Kesehatan Sofia stabil secara perlahan. Ada lebih banyak demam, lebih banyak tes darah, dan 1 rawat inap musim dingin yang sulit.
Sinta tidak lagi menghadapinya sendirian, tetapi ia juga berhenti berpura-pura bantuan harus datang dari seorang suami agar berarti. Tia menangani penjemputan sekolah. Dr. Benton membantu dengan ketakutan yang mengikuti setiap kunjungan yang terlewat. Arya mengirimkan kit sains yang konyol. Mirna mengajari Sofia bermain catur dan tidak pernah membiarkannya menang dengan sengaja. Sebuah komunitas terbentuk melalui tindakan spesifik daripada janji. Sofia terus menulis surat kepada Adrian. Surat-suratnya jujur. Ia memberitahunya ia merindukan ayah yang pernah menghitung napasnya. Ia memberitahunya ia marah karena Adrian menggunakan catatannya. Ia memberitahunya gunung berapi pameran sains telah meletus terlalu dini. Ia bertanya mengapa Adrian tidak menelepon dari rumah sakit ketika ia melihat pesannya. Selama berbulan-bulan, balasannya berfokus pada penderitaannya sendiri. Dokter Benton membantu Sofia memutuskan mana yang ingin ia baca. Seiring waktu, nadanya berubah. Ia berhenti menyalahkan Sinta. Ia menjawab pertanyaan rumah sakit dengan sebuah kalimat yang tidak meminta pengampunan. Aku melihat pesanmu, dan aku memilih untuk tidak menelepon karena aku marah pada ibumu. Itu salah. Dan kamu pantas mendapatkan yang lebih baik. Sofia menangis setelah membacanya. Kemudian ia meletakkan surat itu di dalam kotak. Sinta tidak menganggap pengakuan itu sebagai bukti Adrian telah berubah. Perubahan akan membutuhkan bertahun-tahun pilihan yang konsisten. Ia membiarkan kalimat itu menjadi apa adanya, satu jawaban jujur yang pantas diterima putrinya. Villa di danau menjadi tempat mereka untuk bernapas. Sinta mengecat ulang dapur dengan warna putih hangat yang pernah Adrian sebut tidak praktis. Sofia memilih tirai kuning. Mereka membiarkan ruang makan formal kosong selama berbulan-bulan sebelum mengubahnya menjadi studio, di mana persediaan medis menempati satu lemari, dan persediaan seni menempati yang lain. Pada ulang tahun pertama rapat pemegang saham, Sofia mengundang 3 teman ke villa. Mereka berenang di dekat dermaga di bawah pengawasan Tia, dan membakar marshmallow setelah makan malam. Sinta memperhatikan putrinya tertawa sampai batuk, menggunakan inhaler tanpa rasa malu, dan kembali ke api unggun. Kemudian, setelah anak-anak tidur, Sinta membawa 2 cangkir teh ke beranda. Tia menerima 1. Kamu berbeda di sini, kata Tia. Kurang menawan? Kurang siap untuk alarm. Sinta mendengarkan air di dermaga. Untuk waktu yang lama setelah Adrian pergi, kedamaian terasa seperti jeda sebelum pengajuan, pesan, atau krisis medis baru. Ia telah memeriksa pintu 2 kali, dan membaca ulang setiap email untuk ancaman tersembunyi. Terapi membantunya mengenali bahwa kewaspadaan telah melindunginya, dan masih bisa menjadi kebiasaan yang tidak lagi ia butuhkan setiap jam. Aku sedang belajar, katanya. Ia tidak berkencan. Orang-orang terkadang memperlakukannya sebagai luka lain untuk diperbaiki. Sinta tidak. Seorang pria baru bukanlah bukti bahwa yang lama telah kalah. Hidupnya sudah penuh dengan pekerjaan, persahabatan, peran sebagai ibu, kesendirian, dan pilihan-pilihan yang menjadi miliknya. Jika cinta kembali, ia harus datang tanpa memintanya untuk menjadi lebih kecil, lebih tenang, atau berterima kasih atas rasa hormat dasar. Sampai saat itu, ia lebih suka bentuk jujur dari kehidupan yang ia miliki. 2 tahun setelah pagi di gedung pengadilan, Sinta dan Sofia menghadiri acara kecil Medika Jaya di gedung apotek yang direnovasi. Ruangan di lantai atas telah menjadi pusat pelatihan untuk klinik komunitas. Satu dinding melestarikan sketsa pensil Wira dan model biaya pasien pertama. Dr. Chen memperkenalkan Sinta sebagai pendiri, pemegang saham, dan pencipta model tersebut. Kemudian ia memperkenalkan perawat, insinyur, apoteker, dan karyawan awal yang namanya telah hilang dari cerita perusahaan lama. Sofia berdiri di samping pajangan dinding mengenakan gelang safir. Gelang itu longgar di pergelangan tangannya, diamankan dengan rantai pengaman sementara. Apakah kakek takut saat memulai ini? Tanyanya. Mungkin, kata Sinta. Dia hanya tidak berpikir rasa takut berarti berhenti. Apakah ibu takut di pengadilan? Sinta teringat kantong kertas, demam, tangan Adrian melingkari tangan Elisa, dan map biru yang berisi rahasia yang mereka yakini tidak akan pernah ia pahami tepat waktu. Sangat, ibu tidak terlihat takut, terlihat tenang dan merasa tenang itu berbeda. Sofia mempelajari jawaban itu. Jadi menjadi berani adalah melakukan hal yang benar saat perutmu sakit? Itu salah satu versinya. Mereka meninggalkan acara sebelum pidato berakhir dan berjalan melalui lingkungan lama. Jendela apotek memantulkan mereka berdua. Sinta tidak lagi melihat wanita yang digambarkan Adrian tidak stabil, mengontrol, tidak hadir, berguna hanya saat ia membiayai kenyamanan orang lain. Ia melihat seorang ibu yang telah membawa seorang anak yang sakit ke pengadilan karena seorang pria dengan ambisi lebih besar dari nuraninya telah menolak untuk menunda. Ia melihat seorang pendiri yang telah mempercayai orang yang salah dengan kepemimpinan dan kemudian menerima pekerjaan untuk memperbaikinya.
Ia melihat seseorang yang telah berduka tanpa menyerahkan pena kepada kesedihan. Adrian dan Elisa telah kehilangan uang, posisi, kebebasan, dan cerita yang mereka ceritakan tentang diri mereka sendiri. Kerugian itu bukanlah hadiah yang Sinta menangkan, itu adalah konsekuensi yang melekat pada dokumen palsu, catatan curian, dana yang dialihkan, dan penghalangan yang disengaja. Apa yang Sinta pulihkan berbeda. Ia memulihkan rumah tanpa mengubahnya menjadi kuil. Ia memulihkan sejarah Medika Jaya tanpa menjadikan dirinya satu-satunya pahlawan. Ia melindungi perwalian medis tanpa mengajari Sofia bahwa uang lebih penting daripada cinta. Ia menyimpan bukti tanpa membiarkan kasus itu menjadi identitas permanennya. Yang terpenting, ia memulihkan hak untuk memutuskan di mana perawatannya berakhir dan tanggung jawab orang lain dimulai. Di sudut jalan, Sofia memegang tangannya. Bolehkah kita membeli kue lemon? Sinta tersenyum. Tentu saja. Mereka menyeberang menuju kafe bersama, bukan sebagai keluarga yang kehilangan pusatnya, tetapi sebagai dua orang yang hidupnya tidak lagi berputar di sekitar pria yang telah mencoba menggunakan cinta mereka sebagai alat tawar. Pergi tidak menghancurkan keluarga mereka. Itu telah mengakhiri wewenangnya untuk mendefinisikannya.